Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi terkelolaan dan pelaksanakan program kesehatan kerja. Yang mana di sini apakah saya akan menyampaikan itu terkait khusus dengan pertambangan? Sebenarnya nggak spesifik pertambangan saja ya Bapak Ibu sekalian, tapi karena saya ada beberapa pengalaman di oil and gas, konstruksi, pertambangan, saya coba ramu dan rangkum lah di situ supaya bisa kena untuk yang lain juga yang mungkin tidak di pertambangan ya. Tadi mungkin Mbak Vita sudah memperkenalkan saya secara singkat padat jelas. Ya, nama saya Ditya Prevanani, saya lulusan UGM kedokteran di tahun 2013, angkatan masuk 2007. Sementara saya bekerja koordinator Occupational Health dan Industrial Hygiene di site IGP Pomala PT Vale Indonesia. Kalau untuk organisasi, sementara saya terdaftar sebagai anggota ID, ya, saya juga anggota Industrial Hygiene, Indonesian Industrial Hygiene Association atau IHA, dan juga IDKI, yaitu Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia. Kita masuk ya ke materi Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait dengan kesehatan kerja di perusahaan, baik itu di pertambangan, di konstruksi, di oil and gas, aturan itu banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dari PP 88 tentang kesehatan kerja, Permenaker nomor 382 tentang pelayanan kesehatan kerja, Permenaker nomor 2 tahun 80 tentang PKTK atau pemeriksaan kesehatan kerja, dan banyak lagi. Namun kalau untuk di SDM ada tiga besar itu seperti Permen M nomor 26 tahun 2018, kemudian Kepmen SDM 1827 tentang Good Mining Practice, dan juga Kep Dirjen Minerba nomor 185 terkait juknis keselamatan pertambangan. Jadi kalau kita di kesehatan kerja, kalian dasar hukum yang kita jadikan referensi ini bisa dikatakan banyak ya. Kenapa? Karena ada tarik menarik di sini. Di situ ada tarik menarik dari Kementerian SDM khusus yang di pertambangan, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga Kementerian, kita mengambil macam referensi sehingga pelaporan ke instansi pemerintah juga jadi banyak gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai masuk ke materi inti, kita perlu pahami dulu Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini praktisi HSE kan banyak segala macam. Nah, cuman di sini saya ingin encourage Bapak kalian bahwasanya K3 itu sendiri kan keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Jadi kita jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja gitu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es. Terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti gitu. Dan sering juga dari sisi manajemen mungkin melihat wah budgetnya mahal, wah, harus ngukur ini, ngukur itu, lakukan ini, lakukan itu, tapi efeknya nggak kelihatan sekarang gitu. Nah, efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu di belakang. Nah, mempengaruhi kesehatan pekerja itu ada apa aja? Perilaku kesehatannya si pekerja, kemudian juga faktor pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja, dan juga faktor genetik. Jadi ada empat faktor ini yang berpengaruh. Kita tidak bisa hanya sekedar mengintervensi perilaku atau lingkungannya saja, tapi kita juga harus mengintervensi juga dari sisi pelayanan kesehatannya harus optimal di situ ya. Oke, next slide. Berikutnya. Nah, ini sekedar reminder aja untuk Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan WHO kan sehat itu sempurna secara fisik, mental, sosial, sehingga artinya apa? Kita tidak hanya sekedar terfokus pada kesehatan fisik. Kita juga harus memperhatikan adanya kesehatan mental dan juga kesehatan sosial. Itulah kenapa di Permenaker nomor 5 tahun 2018 faktor atau potensi bahaya lingkungan kerja itu fisika, kimia, biologi maupun ergonomi, namun juga ada psikososial. Nah, artinya seperti ketaksaan peran, beban kerja berlebih, itu juga masuk hazard lingkungan kerja yang harus kita perhatikan. Sehingga mindsetnya sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sudah harus mengubah mindset. Bahwa kalau mungkin zaman dulu kita kerja royal untuk perusahaan, kerja sampai lembur, sampai tengah malam itu dianggap dedikasi bagus. Kalau sekarang secara kesehatan kerja, mindsetnya harus work-life balance. Artinya pekerjaan dan kehidupan itu harus seimbang gitu loh. Jadi karena apa? Kalau kita memaksakan diri untuk bekerja sampai
sampai larut malam demi nanti imbasnya apa saat pensiun kondisi fisik kita dan kondisi mental kita sudah tidak bagus lagi. Work life balance itu sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Dari WHO itu tidak hanya bebas penyakit secara fisik tapi juga mental dan juga. Nah, kita masuk ke basic Bapak Ibu sekalian ya. Di sini kan ada hazard dan juga risk gitu. Nah, hazard itu adalah potensi, artinya apa? Yang bisa berpotensi merugikan seseorang. Kita lihat di contoh nih, orang berenang di mana di air tersebut ada ikan hiu, itu namanya potensial hazard, bukan resiko. Resiko apa? Resiko adalah kemungkinan bahaya yang dapat menyebabkan kerusakan. Sehingga tadi kalau potensi bahayanya orang berenang di sekitarnya ada hiu itu masuk potensi bahaya, orang tersebut digigit oleh ikan hiu, itulah yang dinamakan risiko. Jadi kita harus paham juga nih konteks hazard dan juga risk supaya kita tidak keliru dalam menilai suatu potensi bahaya nantinya. Nah, bekerja sendiri Bapak Ibu mungkin dari keselamatan kerja kan mungkin potensi bahaya ada ya harus pendek atau mungkin seperti slip trip fall dan lain sebagainya. Kalau lingkungan kerja berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 ataupun kita mengacu ke ACGIH itu ada 5 yaitu bahaya fisika yang pertama. Bahaya fisika itu seperti apa? Kebisingan, radiasi, pengion ataupun non pengion, iklim kerja panas, getaran baik kita seluruh tubuh atau WBV, getaran tangan lengan atau HAV maupun pencahayaan itu masuk potensi bahaya fisika. Kalau bahaya kimia itu seperti kualitas udara dalam ruangan, debu ataupun juga faktor kimia, bahan kimia yang digunakan. Itu masuk potensi bahaya kimia. Kalau bahaya biologi ya mungkin gigitan atau sengawan seperti lebah, ulat, ular, atau mungkin yang mikroorganisme seperti kuman, bakteri, virus itu yang lebih cenderung terjadi pada tenaga medis ya. Itu faktor bahaya biologi. Kalau bahaya ergonomi itu juga ada banyak. Ada yang dinamakan posisi janggal atau posisi awkward, ada bahaya berupa manual handling, ada bahaya berupa posisi tubuh yang statis, ada bahaya ergonomi berupa gerakan repetitif atau berulang, ada juga bahaya ergonomi berupa kontak stres. Maksudnya kontak stres seperti apa Bapak Ibu sekalian? Buat Bapak Ibu yang mungkin domain bekerja menggunakan komputer atau laptop, jika sering pergelangan tangannya itu menumpu pada ujung meja, ketekan gitu, itu nampak stres yang sering kali kita tidak uh, aware di situ. Kemudian bahaya psikososial seperti apa? Shift kerja, beban kerja berlebih, kerja di rumah, ketaksaan peran atau kita tidak memahami peran kita dengan baik, konflik peran, misalnya supervisor itu biasanya konflik peran ini terjadi pada supervisor gitu. Dia bingung sebenarnya ini domain kerjanya superintendent kah, dia kah, atau bawahannya si foreman. Kemudian seperti tanggung jawab terhadap orang lain itu juga termasuk bahaya psikososial. Seperti kami orang medis, manajemen, orang HRD itu kan bertanggung jawab terhadap orang lain selain dia gitu kan. Itu juga menimbulkan bahaya psikososial, stres di situ. Nah, jenis bahaya lingkungan kerja yang saya sampaikan barusan ini, jika tidak kita kendalikan dengan baik, dampaknya atau efeknya apa? Dia akan mengakibatkan suatu penyakit, yaitu apa penyakitnya? PAK atau penyakit akibat kerja. Kita ambil contoh kebisingan. Apabila seorang pekerja, misalnya kita ambil contoh mekanik nih, dia bekerja di sekitaran genset yang bising selama mungkin 6 sampai 8 jam sehari. Kita ukur ternyata hasil pengukuran kebisingannya melebihi NAB ya, atau nilai ambang batas dan tidak kita kendalikan tuh. Mungkin setahun pertama hasil audiometrinya normal, setahun kedua normal, tahun ketiga normal. Bisa aja di tahun keempat dia sudah mengalami yang namanya tuli permanen atau NIHL, noise induced hearing loss. Nah, noise induced hearing loss yang terjadi itu bisa dikatakan sebagai suatu PAK atau penyakit akibat kerja. Atau contoh lain seperti yang saya bilang kontak stres tadi, karena kita bekerja di kantor, pakai laptop atau PC, tangan kita bertumpu ke ujung meja, ketekan terus nih pergelangan tangan, tahu-tahu terjadilah jepitan saraf di pergelangan tangan kita yang secara medis disebut penyakitnya carpal tunnel syndrome atau CTS. Nah, CTS yang terjadi tersebut kuat dugaannya dalam wristpad tersebut supaya tidak terjadi stres. Nah, itu jenis bahaya lingkungan kerja ini tidak terlihat, sering tidak terasa, tapi dia berefek ke penyakit. Kalau sudah berefek ke penyakit, ya mungkin bisa saat pensiun baru muncul.
kalau sudah saat pensiun muncul, ya gitu kan kita hanya bisa sekedar rehabilitasi gitu. Tentu kita akan perlu yang namanya menangkal dan meminimalisir potensi bahaya ini supaya mengakibatkan PHK. Berarti kalau ada 265.334 kasus. Tapi kalau data PHK kita lihat aja di 2020 data PHK 5. Artinya kenapa data PHK hanya 55? Bisa saja memang PHK itu sedikit atau bisa juga itu tidak terlaporkan. Nah, kenapa tidak terlaporkan? Mungkin dari sisi manajemen menganggap kalau PHK ini dilaporkan membuat menjatuhkan nilai perusahaan atau yang lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau diri itu mendorong kita kalau ada PHK jangan ragu untuk dilaporkan. Kenapa? Jangan ragu supaya pekerja itu bisa memperoleh haknya untuk berobat menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, bukan berobat menggunakan BPJS Kesehatan mumpung ada dananya banyak gitu. Cuman mungkin dari sebagian kita masih ragu apakah ini PHK atau bukan, itu bisa jadi sehingga tidak terlaporkan. Atau yang kedua, takut kalau ini dilaporkan nanti bisa menjatuhkan nilai perusahaan, aib sehingga tidak terlaporkan. Padahal secara logika Bapak Ibu sekalian, apakah angka kecelakaan kerja itu lebih besar daripada PHK? Secara logika seharusnya angka PHK itu lebih besar daripada kecelakaan kerja. Kenapa begitu? Karena tempat kerja bahaya yang saya sampaikan tadi itu tidak bisa dieliminasi. Sangat mungkin akan tetap itu. Sehingga terjadi PHK itu sangat mungkin gitu. Meskipun PHK yang ringan, contoh PHK ringan apa? Dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu apa? Radang kulit yang terjadi akibat terpajan suatu bahan kimia. Contoh sederhana apa? Kayak kami orang medis. Orang medis secara protap, secara job desk harus sering yang namanya cuci tangan menggunakan alkohol. Karena terlalu sering cuci tangan menggunakan alkohol, lama-lama kulit menjadi kering dan kulit menjadi terkelupas, terbelah pada pergelangan tangan. Secara 7 langkah diagnosis PHK kan PHK atau akibat kerja karena penyakitnya terjadi akibat job desk atau langkah kerja yang dia lakukan sehari-hari. Tapi itu ringan gitu, cuma tidak terlaporkan. Bisa aja tidak bisa aja tidak diketahui caranya atau juga bisa karena ya seperti yang saya bilang tadi. Oke. Nah, jadi ada 143 juta angkatan kerja di Indonesia berdasarkan data BPS 2 itu berpotensi untuk terkena yang namanya PHK ataupun kecelakaan kerja. Nah, kalau saya pernah dapat data dari BOHS atau British Occupational Hygiene Society, itu orang akan kerja itu 1 dibanding 20 gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja itu satu. Sisa 19-nya itu sebenarnya karena PHK atau penyakit akibat kerja, cuman kita yang tidak aware akan hal tersebut. Nah, kita tentu belum awareness tersebut, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, jadi untuk yang namanya health management system, health management system itu kan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau kita di site atau kita di tempat kerja, itu ada 4 aspek yang kita ini yang kita jadikan dasar untuk health management system, yaitu dari sisi industrial hygiene, yaitu pengelolaan lingkungan kerja, kemudian environmental health dari sisi pengelolaan lingkungan. Artinya pengelolaan lingkungan di sini apa? Contoh air bersih, kemudian faktor makanan itu juga bisa masuk ke environmental. Dari sisi public health itu juga perlu kita kendalikan kalau di perusahaan. Public health di sini apa? Contoh penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat yang masih fresh di kita apa ya COVID-19 itu termasuk sisi public health. Dan yang paling utama tentu dari sisi occupational health atau kesehatan kerja. Nah, semua kumpulan ini kita buat program yang namanya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif itu yang disebut dengan health management system, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sisi health management system ini kalau kita jabarkan lagi, kita coba urut 5 besar program yang bisa kita laksanakan di tempat kerja, yaitu program kesehatan kerja atau occupational health, kemudian program industrial lingkungan kerja, kemudian layanan emergensi medis ataupun medis rutin, kemudian juga wellness ataupun program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dan tentunya kalau kita di perusahaan, ya administrasi, monitoring, reporting, dan juga audit. Jangan lupa Ibu sekalian, kalau kita di HR doktrinnya adalah lakukanlah yang ditulis dan tuliskan yang
lakukan. Itu doktrin yang sangat penting dan terus saya pegang. Arti doktrin itu apa? Lakukanlah yang ditulis. Artinya lakukanlah kegiatan yang ada referensinya. Yang ditulis itu artinya apa? Ya referensi, ya regular, selalulah kita lakukan berdasarkan referensi. Kemudian tulislah yang dilakukan. Artinya apa? Setiap kegiatan yang kita kerjakan selalu dokumentasikan dengan baik. Karena apa? Mau segambreng pun kegiatan kita lakukan, tapi kalau tidak terdokumentasi dengan baik, secara evidence kalau diaudit itu akan dianggap nol, tidak ada artinya karena tidak ada bukti gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang kan ada istilah no pic hoax gitu kan. Kalau nggak ada gambar hoax gitu. Jadi dokumentasikanlah semua kegiatan yang kita lakukan dengan baik. Itu dari sisi administration, monitoring, reporting dan juga audit ya. Nah, kemudian sebelum kita membuat yang namanya program kesehatan kerja, tentu kita harus lakukan dulu yang namanya manajemen risiko, Bapak Ibu. Tahapannya seperti apa? Kalau kita di mining mungkin kita ya antisipasi, rekognisi, dan kontrol. Nah, ini saya coba jabarkan area tersebut. Yang pertama untuk melakukan risiko, kita harus nilai dulu aktivitas pekerjaan yang dilakukan itu apa saja dan di mana saja lokasi kerjanya. Itu kita harus tahu dulu. Kita nggak bisa yang namanya membuat risk management ataupun health risk assessment atau HRA tanpa kita ketahui itu aktivitas kerja ataupun lokasi kerjanya di mana. Setelah kita mengetahui aktivitas lokasi kerjanya di mana, kita melakukan survei, kita datangilah ke sana. Kita lakukan walkthrough survei, kita pantau, kita observasi keadaan sekitar, kita wawancarai pekerja dan juga atasan yang sedang bekerja. Dari situ kita bisa memperoleh data identifikasi bahaya yang dapat terjadi. Nah, setelah kita lakukan identifikasi bahaya dan risiko, kita nilailah resikonya, kita nilai risk rate-nya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahaya itu selalu ada, nggak mungkin bahaya itu nol. Tapi bukan berarti bahaya nilainya tinggi semua. Nah, kita tugas fungsi kita melakukan risk rating itu supaya apa? Supaya kita bisa menginventarisasi yang mana yang perlu kita prioritaskan dan yang mana yang tidak. Nah, itu bisa ketahuan dari proses yang namanya risk rating atau penilaian risiko. Kemudian, nah itu yang tahap antisipasi itu dari sisi identifikasi bahaya dan risiko itu kita katakan tahap antisipasi atau A gitu. Nah, kemudian setelah kita nilai risk rating, kita lakukanlah monitoring. Monitoring di sini artinya apa? Betulkah bahaya setinggi itu? Contoh potensi bahaya kebisingan. Tentu kita harus lakukan monitoring. Monitoringnya apa? Dengan cara intensitas kebisingannya. Kemudian juga kita lakukan MCU berkala terhadap pekerja yang terpajan kebisingan tersebut. Nah, tahap monitoring inilah kita sebut dengan tahap evaluasi atau E. Nah, setelah kita lakukan monitoring atau evaluasi, kita tentu siapkanlah rekomendasi pengendaliannya. Harapannya apa? Dengan kita lakukan pengendalian atau kontrol, risk rating tadi bisa menurun. Minimal dari sisi apanya? Minimal menurun dari sisi frekuensi terjadinya. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, menilai risk rating kan kita menilai dalam dua hal tuh, dua aspek utama, yaitu frekuensi atau likelihood-nya suatu kejadian dan juga derajat beratnya dari suatu kejadian. Itu kalau dari sisi safety secara umum. Kalau dari sisi IH, dua itu apa? Yang pertama exposure rating artinya adalah potensi pajanan itu seberapa mungkin terjadi dan juga health effect yaitu dampak kesehatan yang dapat itu ada perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau dari sisi ACGIH ya, ada yang dari sisi fisika tuh poin 1 sampai 5-nya ada ininya sih, ada penilaian khusus. Nah, setelah kita lakukan pengendalian risiko, tentu semua risiko itu terkendalikan dengan baik. Karena belum tentu semua risiko terkendalikan dengan baik, tentu kita harus menyiapkan yang namanya langkah emergency response. Artinya kita sudah harus siapkan yang namanya tanggap daruratnya seperti apa jika risiko yang tidak dapat dikendalikan. Jika ada emergency response, tentu kita harus siapkan juga yang namanya business continuity. Keberlangsungan bisnis harus tetap terjaga meskipun ada terjadi proses tanggap darurat. Nah, setelah itu dilakukan, kita tentu perlu namanya melaporkan dan mengevaluasi manajemen risiko tadi untuk berputar lagi siklusnya. Nah, makanya kalau kita di HSE kita ingat istilah PDCA kan, Plan Do Check Act. Ya, manajemen risiko juga sama, Plan Do Check Act. Rencanakan, lakukan, evaluasi dan improvisasi dari hasil evaluasi tersebut. Nah, jadi yang saya bilang AREK tadi ya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tahap antisipasi yaitu identifikasi, kemudian tahap rekognisi, tahap evaluasi atau monitoring, dan juga tahap pengendalian atau kontrol. Nah, fase-fase ini seperti apa? Kalau kita mau buat suatu program kesehatan kerja. Nah, ini kita anggap nih Bapak Ibu sekalian,
Kita ambil contoh kasus. Kita nilai dulu nih, ada pekerjaan administrasi atau pekerjaan office di kantor yang menggunakan laptop. Kita contoh sederhana aja nih, pekerjaan administrasi di kompak di kantor yang mana bahan kerjanya menggunakan laptop. Dari situ kita coba nilai potensi bahaya yang terjadi pada pekerja yang menggunakan laptop itu ada apa aja. Satu, awkward position akibat ketidaksesuaian postur tubuh saat bekerja dan workstation saat menggunakan laptop. Nah, ini sekedar tambahan ilmu aja Bapak Ibu sekalian. Kita banyak sekarang bekerja menggunakan laptop. Padahal sebenarnya laptop itu dirancang untuk melakukan pekerjaan jangka panjang. Karena tubuh manusia itu, Ibu sekalian ya, badan tegak, kepala tegak, mata lurus, tangan juga membentuk sudut siku-siku gitu. Kalau kita menggunakan laptop itu tidak akan terjadi, tidak akan tercapai. Kita mencoba supaya tangan kita membentuk sudut siku, laptop kita otomatis posisinya di bawah. Maka mata kita akan tuh melihat ke bawah dan kepala menunduk. Bahaya. Kalau kita mencoba memposisikan laptop sejajar dengan mata kita, maka posisi tangan kita lah yang akan berpotensi terkena gangguan muskuloskeletal. Artinya apa? Penggunaan laptop itu ada potensi bahaya berupa posisi tubuh janggal karena tidak sesuainya postur tubuh dan saat menggunakan laptop. Itu potensi bahaya ergonomi. Nah, setelah kita menilai potensi bahayanya, kita nilailah potensi dampaknya apa. Nah, potensi dampaknya kalau awkward position karena ketidaksesuaian itu salah satunya apa? Gotrak pada pundak atau gangguan muskuloskeletal pada pundak akibat kita terlalu sering duduk melihat laptop seperti itu, Ibu sekalian. Nah, itu juga setelah potensi dampak kita juga lihat risk rating berapa besar sih kemungkinannya terjadi gotrak. Kalau misalnya dia bekerja menggunakan laptop di office sekitar 21 sampai 40 jam sehari, maka risk rating apa exposure rating itu sekitar 4 atau 5. Dampak gotrak pada pundak itu mungkin dampak severity-nya tidak 2 atau 3. Anggaplah poin 2. 2 kita kalikan dengan exposure rating tadi 4, 4 kali 8. Artinya nilai risikonya 8. Nilai risiko 8 itu artinya perlu kita kendalikan seperti itu. Nah, setelah kita ketahuan potensi dampak, kita lakukanlah monitoring. Monitoring kita terhadap pekerjaan office menggunakan laptop ini apa? Satu, kita lakukan inspeksi ergonomi menggunakan misalnya. Kemudian kita survei semua pekerja yang menggunakan laptop dengan Nordic Body Map. Kemudian juga bisa aja kita lakukan MCU berkala. Pemeriksaan khususnya apa? Ya mungkin pemeriksaan cervical syndrome atau neck pain, nyeri pada leher. Nah, setelah kita lakukan evaluasi atau monitoring, kita coba kendalikan. Pengendaliannya apa? Mungkin dengan eliminasi tidak ada yang bisa dilakukan misalnya karena dia tetap menggunakan laptop. Substitusi mungkin kita bisa mengajukan ke manajemen bisa nggak laptopnya diganti dengan PC supaya lebih ergonomis. Kalau misalnya tidak kita lakukanlah langkah engineering control, misalnya apa? Kita ajukanlah namanya penambahan laptop support supaya laptopnya itu bisa dipasang apa namanya penyangga supaya laptopnya bisa posisinya lebih tinggi, kemudian laptopnya disambung dengan eksternal keyboard supaya posisi tubuh kita bisa lebih ergonomis. Secara administrasi tentu kita perlu sosialisasi kepada pekerjaan di kantor untuk beristirahat selama 15 menit setiap 2 jam kerja. Kalau APD ya untuk pekerjaan ini tidak ada pengendalian APD gitu ya. Nah, kita sudah melakukan kontrol ini pun belum tentu keluhan gotrak pundak ini akan hilang 100%. Maka kita tentu harus menyiapkan yang namanya tanggap daruratnya. Artinya apa? Kita harus siapkan juga mungkin obat-obatan atau apa di kantor yang bisa membantu mengurangi keluhan gotrak pada pundak itu tadi. Nah, kemudian ya proses bisnis continuity artinya dengan darurat ini diharapkan pekerja masih tetap bisa bekal, tidak terganggu produktivitas. Nah, kemudian kita laporkan case-nya, kita laporkan program-program yang kita lakukan, lalu kita evaluasi. Hasil evaluasinya bisa berupa apa? Mungkin kita membuat suatu prosedur, mungkin juga kita membuat program tambahan, tergantung kondisi di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dasar kita dalam membuat suatu program kesehatan kerja di perusahaan. Artinya apa? Kita nggak bisa serta-merta langsung buat, saya buat program ini deh, inspeksi kantin, padahal kantinnya nggak ada. Kita mau coba program inspeksi ini deh, inspeksi camp, inspeksi tempat tinggal.
Tapi kita tidak menilai dulu resiko bahayanya ada camp itu. Tentu dasarnya adalah apa? Risk management ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus pertama kali kita lakukan sebelum kita membuat yang namanya program. Kenapa? Dengan kita melakukan risk management, kita lakukan risk assessment, kita tahu potensi bahaya apa saja yang ada, potensi risiko apa saja yang ada. Dari situlah kita buat prosedur-prosedur ataupun program terkait dengan kerja supaya tepat sasaran dan juga supaya tidak membuang yang namanya resource atau biaya seperti itu. Nah, berdasarkan tadi, berdasarkan case yang tadi, ergonomi menggunakan laptop tadi, contoh ide program yang bisa dimunculkan apa? Dari sisi preventif, kita bisa aja membuat program pengukuran antropometri dan workstation. Semua pekerjaan di kantor kita ukur antrinya tinggi apa? Tinggi badan, kemudian lebar pundak, lebar tangan, segala macam. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu memberikan rekomendasi desain workstation yang ada di tempat kerja menyesuaikan dengan antropometri tubuh pekerja. Mungkin kita bisa menilai, pekerja kan tingginya beda-beda. Gimana cara supaya workstationnya sama? Nah, itu nanti akan menggunakan ilmu until 95-nya misalnya, supaya bisa semuanya nyaman. Yang program preventif lainnya apa? Kita lakukan yang namanya ergonomi inspection atau ergonomic job analysis terhadap pekerja secara berkala untuk menilai resiko ergonominya. Secara preventif juga program yang bisa kita tawarkan apa? Mungkin di paket MCU-nya biasanya yang berlaku general itemnya A, B, C, D. Mungkin untuk pekerja kantor kita tambah. Dari sisi promotif apa yang bisa kita tawarkan ya training ergonomi untuk pekerja kantor supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan ergonomi supaya tidak posisi awkward. Kemudian sisi promotif apa? Mungkin campaign 215. Kita tebar flyer atau mungkin bisa aja kita mereka untuk istirahat 15 menit setiap 2 jam atau bila perlu kita koordinasi dengan bagian IT agar perangkat kerja seperti laptop di kantor itu bisa terjadi stop screen secara otomatis setelah 2 jam. Pekerja tersebut setelah 2 jam otomatis dia harus beristirahat, tidak terus bermain laptop gitu. Dari sisi kuratif, tentu dengan adanya case gotrak pada leher, kita perlu menyiapkan obat-obatan yang berkaitan dengan dampak dari gotrak tersebut. Misalnya obat pereda nyeri, atau mungkin kalau kita sebut merek salep pereda nyeri, itu tentu perlu tersedia karena akan ada kasus gotrak gitu kan. Program rehabilitatifnya secara kesehatan apa? Ya tentu kita perlu menyiapkan program rehabilitasi pekerja dan otak leher. Program rehabilitasinya apa? Kita bisa aja mungkin fisioterapi kepada pekerja yang terdampak, atau mungkin kita buat program sejenis exercise bagi pekerja yang terdampak supaya kekuatan otot di lehernya bisa kembali seperti semula. Kemudian dari sisi administration, reporting, dan monitornya, administrationnya kita siapkan SOP terkait ergonomi kerja. Dari segi reporting kita lakukanlah pelaporan program aktivitas yang kita lakukan dan juga surveillance terkait kasus ekonomi kerja. Monitoring dan audit ya kita lakukan yang namanya health performance indikator untuk ergonomi kerja. Jadi program-program ini kita catat, kita desain timelinenya setelah sebulan kapan saja dilaksanakan, kemudian kita audit, kita pantau pelaksanaan program itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini baru contoh ide program terkait kasus gotrak di pundak Bapak Ibu sekalian. Contoh kecil. Nah, bayangkanlah berapa banyak potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang perlu kita buatkan programnya. Nah, jadi memang cukup luas ya cakupannya untuk kesehatan kerja ini sebenarnya, tergantung kreativitas kita dalam melihat risk assessment maupun risk management. Nah, kalau contoh program kesehatan kerja secara garis besar, secara luas, ada banyak. Ya, MPU, ya P2HIV, P2TB, Fatigue Management Program, program Food Hygiene, pengelolaan gizi kerja, kemudian DCU ini lebih cenderung pengelolaan kesehatan pada pekerja risiko tinggi, workplace hygiene, IH monitoring, dan lain sebagainya. Promotifnya juga banyak, pelatihan P3K, emergency drill, health induction, health talk. Nah, kalau kayak kami di Vale, kita tidak hanya sekedar induction saja yang kita lakukan untuk pekerja baru, tapi kita juga melakukan health induction supaya pekerja itu dari awal sudah bisa mengetahui potensi bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja itu apa. Di kami itu komponennya misalnya seperti BHBS di tempat kerja, awareness terkait HIV, kemudian awareness terkait ergonomi kerja, awareness terkait fit to work, dan ada beberapa komponen lainnya yang kami tampilkan di health induction ya di situ. Kemudian untuk kuratif ya tentu penyediaan P3K, obat-obatan terkait dengan mediasi, pengelolaan penyakit akibat terkait medical emergency response plan, health surveillance, dan lain sebagainya.
Kalau untuk program kesehatan kerja dari sisi rehabilitatif, contoh ya return to work program bagi pekerja yang mungkin sakit lama atau pasca kecelakaan kerja atau sakit kronis, perlu ada program return to work supaya dia bisa kembali ke posisi awalnya secara optimal. Program ya ini mungkin yang lagi naik daun ya Bapak Ibu sekalian, terhadap pekerja-pekerja yang mungkin memiliki masalah kronis atau masalah metabolik, dimasukkan ke wellness program supaya kesehatannya terjaga, dan banyak lagi contoh program. Nah, yang paling ujung operation reporting, monitoring dan audit artinya apa? Semua program yang kita jalankan jangan lupa kita dokumentasikan dengan baik, kita jadikan indikator achievement ya kita seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh ya. Kalau kita jabarkan tadi kan ada medical service, industrial hygiene, occupational health, public health, dan administration monitoring audit. Dari sisi medical service, contoh program yang bisa kita sediakan apa ya? Kita penyediaan klinik atau first aid post. Terkait klinik atau first aid post tergantung acuan kita dan tergantung jumlah pekerja kita. Kalau mungkin pekerjanya masih sedikit dan potensi bahayanya mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin kita bisa menyediakan sekedar first aid post, yaitu cukup dengan satu paramedik. Tapi kalau pekerjanya 500 orang, kalau kita mengacu ke Permenaker nomor 382, itu sudah harus berupa klinik. Dan artinya apa? Sudah harus ada dokter yang bertugas di sana secara full day. Nah, mungkin ini tricky ya. Mungkin karena kalau klinik izinnya susah, budgetingnya susah, ya udahlah FAP aja atau first aid post aja atau mungkin UPKK, unit pelayanan kesehatan kerja. Tapi bumerangnya apa kalau kita cuma sekedar menyediakan first aid post ataupun UPKK? Di first ataupun UPKK, secara obat-obatan yang boleh tersedia hanyalah obat-obatan hijau. Artinya bukan obat-obatan yang resep seperti itu. Kan kita mungkin bayangkan, wah kita hire dokter, hire paramedis, tapi cuma boleh ngasih obat paracetamol. Artinya obat-obatannya obat-obatan puskesmas, pusing keseleo masuk akal. Nah, tentu kan akan buang resource. Kalau menurut saya mengencourage teman-teman semua, jangan ragu lah untuk yang namanya sampai ke klinik. Karena apa? Klinik pun juga belum tentu dari perusahaan itu yang menyediakan. Mungkin bisa menggunakan pihak ketiga atau vendor untuk pengurusan perizinannya, operasional. Mungkin iya makan budget yang lebih, iya. Ini demi keselamatan dan kesehatan pekerja juga. Kita jangan sampai terlalu mau apa? Udahlah first aid dicuri, nanti dampaknya akan menyulitkan kita sendiri. Nah, program medical service lainnya apa? Medical assistance. Artinya apa? Kita menyediakan tenaga medis untuk asistensi pelayanan medis rutin ataupun emergency. Kemudian juga medical monitoring case, contohnya apa? Program observasi kesehatan terhadap pekerja yang sakit tentunya. Itu kita tidak bisa yang namanya pekerja sakit pulangkan enggak. Kita tentu harus perlu yang namanya monitoring, observasi, baik itu saat dia di rumah ataupun di tempat kerja. Mekanismenya banyak, bisa dengan Google Form, bisa juga dengan proaktivitas dari si medik untuk menelpon pekerja yang sakit. Nah, kemudian untuk medical service, program lainnya seperti penyiapan Medical Emergency Response Plan atau MERP, ini juga perlu ya Bapak Ibu sekalian. Yang mana ini merupakan program yang seharusnya sejak dini kita buatkan. Supaya apa? Supaya kalau terjadi kasus emergency medical, kasus kegawat daruratan medis, kita tidak bingung mau dibawa kemana. Karena kita nggak bisa ujuk-ujuk kita punya klinik, ujuk-ujuk bawa ke rumah sakit di luar. Harusnya distabilisasi dulu di klinik. Tentu ada levelingnya tuh, level 1, 2, 3, 4 itu perlu kita siapkan di MERP. Nah, medical drill ini juga penting program ini. Apa? Supaya apa? Kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, tim medis di perusahaan itu kan cenderung banyaknya stand ya menanti. Karena kenapa banyaknya standby? Karena yang bekerja orang sehat, bukan orang sakit. Beda kayak puskesmas, yang mereka terima memang orang sakit. Nah, kalau pekerja medis yang ada di perusahaan tidak dilakukan medical drill berkala, tidak dilatih atau di refresh berkala, nanti ditakutkan saat terjadi emergency mereka kelabakan dan panik, yang ada penanganannya jadi tidak optimal. Pelaksanaannya bermacam-macam, bisa per 3 bulan, bisa per bulan, tapi yang jelas tujuan utamanya adalah untuk memastikan readiness dari tim medis yang ada di perusahaan. Kemudian nomor 6 tuh program seperti standby case monitoring. Artinya apa? Kalau ada pekerja yang kita nyatakan unfit, kemudian harus standby di rumah untuk berobat, untuk supaya bisa bekerja kembali, kita sebagai tim kesehatan juga tidak bisa yang namanya tinggal diam, ya udahlah dia belum masuk kerja biarin aja gitu. Enggak, kita tetap perlu memantaunya seperti apa. Karena target kita adalah supaya dia bisa bekerja kembali. Karena kalau di tempat kerja hilang satu orang, itu akan mengganggu produktivitas
perusahaan. Dan yang namanya hilang satu pekerja bukan berarti langsung tinggal diganti kan, prosesnya itu panjang. Nah, tentu standby case monitoring ini perlu proaktivitas dari tim kesehatan. Apa Bapak Ibu sekalian? Udah nggak zamannya sekarang tim kesehatan tuh cuma sekedar duduk standby nunggu penyakit, duduk standby nunggu emergency, enggak. Harus disediakan program-program buat mereka supaya memastikan readiness dan supaya memastikan yang awalnya tadi pekerja tetap sehat sampai dia pensiun dan juga menjamin keberlangsungan si perusahaan atau bisnis continuity. Nah, kalau dari sisi occupational health, program yang bisa kita buat apa ya? Fit to work. Itu pasti kan ya, berdasarkan MCU pre-employment, MCU tahunan, MCU per pensiun, MCU khusus, itu wajib. Karena sudah ada di Permenaker nomor 2 tahun 80. Mungkin matriks untuk menentukan fitness to work antar tiap pekerja itu bisa berbeda-beda di tiap perusahaan. Karena kembali kemana? Kembali lagi ke risk assessment tadi. Mungkin di perusahaan A penyakit kolesterol dengan kadar 250 unfit. Mungkin di perusahaan B itu masih fit dengan catatan. Atau mungkin bahkan di perusahaan itu masih fit. Karena apa? Yang menimbang risk assessment dan juga risk management. Kita nggak bisa mengukur rata fit to work di situ sama. Meskipun ada panduannya tapi tidak bisa dipukul rata karena apa? Setiap perusahaan itu memiliki potensi bahaya dan potensi risiko yang berbeda-beda. Sehingga itu nanti akan menjadi diskresi dokter yang bertugas. Dan saya sarankan juga kalau ada dokter yang bertugas mereview MCU atau fitness to work di perusahaan, bekalilah dengan sertifikat atau surat penunjukan dari Kemenaker sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja atau PKTK. Karena memang itu ada diamanatkan di Permenaker nomor 2 tahun 80 untuk legalitasnya. Kemudian program nomor 2 seperti Fit for Task. Nah, ini juga terkait dengan klausul atau elemen di SMKP ya, yaitu pengelolaan kesehatan kerja terkait pekerjaan risiko tinggi. Nah, setiap perusahaan pekerjaan risiko tinggi itu berbeda-beda. Ada mungkin yang memasukkan working at height, confined space, atau mengoperate heavy equipment, atau bahkan mengoperate LV pun masuk pekerjaan risiko tinggi. Ada juga perusahaan yang memasukkan pekerjaan security termasuk pekerjaan risiko tinggi dan lain sebagainya. Ada baiknya pekerjaan-pekerjaan tersebut kita pantau dengan program yang namanya Fit for Task. Fit for Task ini seperti apa? Bagi pekerja yang akan melakukan atau pekerjaan risiko tinggi, ada baiknya kita periksa dulu kondisi kesehatannya. Tujuannya apa? Pekerjaan tersebut dikatakan risiko tinggi karena dengan melakukan pekerjaan tersebut potensi untuk terjadinya cedera ataupun penyakit pada pekerjanya itu cukup tinggi. Sehingga kita sebaiknya memastikan pekerja tersebut memang fit tersebut, artinya memang sehat untuk pekerjaan tersebut untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja ataupun KAPTK, kejadian akhir kerja, atau kalau di oil and gas diistilahkan sebagai illness fatality seperti itu. Itu ada berbagai macam program, cuman kalau di kami cenderung adalah kalau ada yang mau bekerja melakukan pekerjaan risiko tinggi, kita cantumkan di permitnya, sehingga sebelum permit cantumkan form fit for task atau pemeriksaan kesehatan bekerja khusus pekerja yang risiko tinggi. Kemudian dari sisi occupational health, program besar yang ketiga itu adalah return to work. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian di Permenaker dan Permenkes ya. Bahwasanya kerja yang habis mengalami penyakit berat atau penyakit lama atau mungkin kecelakaan kerja, ada baiknya dibuat program return to work. Program return to work ini seperti apa? Program return to work ini tidak semata-mata sebelum mereka kembali bekerja setelah sakit, kita periksa dulu lah di atau tidak. Tidak cuma sebatas itu, tapi kita juga memberikan mereka kesiapan. Artinya kesiapan yang mungkin selama sakit lama ini kita rehabilitasi atau fisioterapi atau bahkan karena mungkin orang itu ada yang sakit lama, tidak bekerja berbulan-bulan, kita bekalilah mereka pelatihan kembali supaya saat memulai bekerja tetap bekerja optimal di posisinya semula. Contoh case yang sering untuk masuk ke program return to work-nya apa Bapak Ibu sekalian? Case serangan jantung. Orang yang terkena serangan jantung dan pasang ring secara standar di OGUK gitu ya, Oil and Gas UK, itu tuh harus diistirahatkan dulu di rumah selama 3 bulan. Tidak boleh bekerja. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dia mengoperasikan unit 3 bulan dia berhenti, kemudian dia masuk kerja kembali, apa bisa dia mahir seperti sebelum. Saya rasa apa memorinya sudah banyak, memori ototnya sudah banyak yang berkurang karena dia standby selama 3 bulan. Tentu ada baiknya menjelang dia bekerja kembali sebagai operator, perusahaan membekalinya dengan pelatihan untuk sebagai operator. Tujuannya apa? Supaya saat bekerja tidak
atau terminimalisir terjadi yang namanya kecelakaan kerja akibat kesalahan dia mengoperasikan unit seperti itu. Nah, kemudian dari sisi industrial hygiene, contoh program yang bisa kita laksanakan apa, Bapak Ibu sekalian ya, health risk assessment atau risk management. Health risk assessment itu merupakan program dasar yang seharusnya kita laksanakan pertama kali. Jadi sebelum yang namanya suatu pekerjaan dimulai, sebaiknya memang kita sudah punya yang namanya health risk assessment atau hasil asesmen risiko kesehatan dari seluruh pekerjaan yang dilakukan. Itu bisa mekanismenya dari inspeksi tempat kerja, walkthrough survei, atau mungkin preliminary hazard risk assessment atau PHRA, atau mungkin mekanisme bisa dengan FMEA, failure mode effect analysis. Kita harus bisa melakukan asesmen itu di awal sebelum pekerjaan dimulai, sehingga kita bisa menerapkan kontrol di awal. Nah, setelah udah ada risk assessment, pekerjaan dimulai, kita lakukanlah HRA secara berkala untuk menentukan apakah kontrol yang kita berikan di awal tadi sudah cukup atau perlu ditambahkan. Kemudian program nomor 2, yaitu Industrial Hygiene Monitoring atau kalau istilah di SMKP pengelolaan lingkungan kerja. Ini penting karena terkait dengan potensi bahaya lingkungan kerja yang saya sampaikan di awal tadi. Misalnya ada potensi dari hasil HRA, kita nilai ada potensi bahaya kebisingan. Kita ukurlah kebisingannya berapa. Karena apa? Tidak semata-mata hanya untuk kesehatan pekerja, itu juga terkait dengan cost dari perusahaan. Contoh, ada potensi bahaya kebisingan. Nggak kita ukur. Langsung aja kita bilang, wah kalau mau kerja sini harus pakai earplug, harus pakai earmuff. Padahal belum tentu secara kontrol dia harus pakai earplug, harus pakai earmuff. Tentu udah apa cost perusahaan harus keluar untuk menyediakan earplug dan earmuff. Atau bahkan pengukuran kan, tapi pengukuran dilakukan tidak tepat. Durasinya tidak tepat, frekuensinya tidak tepat. Putuskanlah harus pakai earplug, harus pakai earmuff. Contoh, NAB kebisingan 85 desibel untuk 8 jam kerja. Kita lakukan pengukuran jam 8 pagi, jebret. Ternyata hasil pengukurannya 98 desibel. Langsunglah kita suruh orang yang bekerja di sana pakai earplug. Padahal kenyataannya di tempat dia bekerja itu cuma 1 jam dalam sehari, nggak nyampe 8 jam. Kalau cuma 1 jam NAB-nya lebih dari 98 desibel. Artinya apa? Kalau cuma 1 jam dia tidak perlu pakai earplug ataupun earmuff. Kita di sini juga bermain cost Bapak Ibu sekalian. Supaya pengendalian kita tidak underrated dan juga tidak overrated. Itu dari contoh kebisingan. Belum lagi dari sisi iklim kerja panas atau heat stress, debu, dan lain sebagainya. Kontrol program itu juga penting untuk mengendalikan adanya bahaya tang yang ada di tempat kerja kita ataupun di tempat tinggal di perusahaan. Ini bisa per 6 bulan atau per 3 bulan. Kemudian program industrial hygiene, ya sanitasi tempat kerja, seperti penyediaan toilet itu harus sesuai dengan standar. Spesifik program seperti respiratory fit testing, hearing conservation program kalau ada bahaya kebisingan, ergonomi training, penyediaan PPE atau APD sesuai dengan bahaya kesehatan yang ada. Ini semua dinilai berdasarkan health risk assessment di awal, bukan ujuk-ujuk kita munculkan program ini. Dari sisi public health, ya mungkin kita bisa menyediakan program health talk sesuai dengan isu kesehatan yang ada, health bulletin, sosialisasi berkala, sosialisasi berulang itu penting Bapak Ibu sekalian untuk menumbuhkan awareness kesehatan pada pekerja. Sebab secara teori Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya sosialisasi sekali, itu ilmu yang nempel hanya 10%. Untuk mengajar kita perlu menyampaikan berulang-ulang. Kemudian poin nomor 3, continuous education dan training itu juga penting untuk pekerja dan juga tenaga medis. Bahwasanya kita menerima pekerja sudah pelatihan A, B, C, bukan berarti melakukan upgrade, continuous improvement gitu, supaya tetap terjadi perbaikan yang berkelanjutan. Nah, terkait public health juga mungkin seperti atau HIA, pengembangan kesehatan masyarakat, kemudian pencegahan penyakit seperti HIV, TB, itu juga dilaksanakan karena memang sudah ada amanat dari Permenaker. Dan tujuannya ini untuk apa? Kalau masyarakat sekitar perusahaan itu terjaga kesehatannya, insya Allah pekerja yang masuk ke dalam pun juga bisa terjaga kesehatannya. Tapi kalau kita hanya peduli pada pekerja, tidak peduli pada masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar itu berpenyakit, ya pekerja kita juga akan terdampak. Nah, kalau administration dan monitoring, dan reporting, tentu administration kita menyiapkan berbagai SOP terkait program kesehatan kerja. Reporting tentu pelaporannya, baik itu week maupun daily. Kemudian untuk monitoringnya, kita perlu memantau aktivitas kesehatan kerja yang kita lakukan secara per health performance indikator berdasarkan kita merencanakan kegiatan dalam saja dan aktualnya terlaksana atau tidak. Kita hitung persentasenya sebagai pemicu. Kalau audit tentu
ada secara tahunan ya mengaudit program kita sudah terlaksana dengan baik atau belum untuk evaluasinya. Nah, ini saya tampilkan terakhir Bapak Ibu sekalian. Kita kalau di HSE itu cenderung terbagi tiga umumnya, yaitu safety, IH, dan OH. Nah, perbedaan mendasarnya apa? Kalau saya lebih ke kalau IH itu mungkin lebih ke pemantauan lingkungan, kalau OH lebih ke pemantauan biologis. Kemudian juga kalau IH lebih ke pajanan, OH lebih memantau penyakit, kalau safety lebih ke inspeksi atau memantau adanya unsafe condition dan unsafe action. Jadi fungsinya tiga ini, ada pembagian tiga ini sebenarnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Bukan supaya masing-masing berdiri sendiri dengan ego masing-masing, enggak. Seperti yang saya tuliskan itu collaboration in need, collaboration in deed. Artinya apa? Kolaborasi antara section-section ini sangatlah penting untuk tujuan akhirnya apa? Supaya pekerja itu selamat, supaya pekerja itu sehat, supaya itu produktif dan perusahaan yang kita jaga juga produktif. Karena timbal baliknya apa? Kalau pekerja produktif dan perusahaan produktif, benefitnya juga akan kembali kepada diri kita masing-masing sebagai pekerja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Dokter Adib, pemaparan yang sangat luar biasa gitu. Saya belajar banyak nih soal OHIH. Mungkin langsung saja bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk di sesi pertama ini kita buka untuk 3 penanya langsung. Silakan bisa raise hand kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Perkenalkan saya Bapak Syahrul Ramadan. Saya sebagai occupational health nurse juga. Di sini dok, saya mau pertanyakan terkait PAK. Kita itu kan punya ada risk assessment-nya juga di monitor kita itu di area branding. Cuman kita kan sudah lakukan pemeriksaan MCU setiap berkala, itu pun kita lakukan baru 2 tahun. Akan tetapi ada hasil yang mungkin perlu kita bahas di sini, yaitu adalah mengenai pendengarannya. Hasilnya kemarin itu tuli kondusif ringan. Itu apakah dikatakan TAK atau masih sampai bagaimana kasus TAK itu dikatakan dia tuli ringan nanti? Gitu dok. Oke, saya jawab langsung ya Mbak Vita ya. Langsung dok, silakan. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Untuk terkait PAK, kalau kita kembali dulu ke audiometri ya. Kalau dari hasil pemeriksaan audiometri itu kan biasanya ada pemeriksaan hasilnya. Kalau tuli itu kan ada tuli konduktif, tuli sensori neural, dan tuli campuran gitu ya. Nah, kalau dikatakan tuli konduktif itu biasanya cenderung bukan PAK. Karena apa? Karena kalau tuli konduktif itu biasanya mungkin tuli konduktif itu kan artinya dari saluran telinganya itu ada serumen atau kotoran, mungkin ada infeksi seperti itu. Nah, kalau yang tuli akibat PAK itu lebih cenderungnya apa? Tuli yang sensori neural. Maksudnya tuli sensori neural itu kalau kita secara fisiologi bunyi itu kan masuk lewat daun telinga, masuk ke saluran telinga, nanti masuk ke rumah siput di bagian dalam gitu ya. Nah, kalau pada tuli yang karena PAK di rumah siput itu karena dia mengalami kebisingan berulang-ulang, rambut getar berperan untuk menghantarkan bunyi itu ke otak itu selalu tertekan karena kebisingan, lama-lama dia mengalami kerusakan sehingga terjadilah tuli permanen yang disebut dengan NIHL. Jadi kalau tulinya bersifat konduktif bukan sensori neural, PAK sih Pak Sahrul, lebih cenderung itu mungkin memang penyakit umum. Tapi kalau tuli yang terjadi sensori neural, maka kita perlu konfirmasi ulang audiometrinya, bisa 6 bulan lagi untuk dicek ulang. Karena kalau tuli sensori neural bisa karena kebisingan, bisa juga karena faktor penuaan. Tapi kalau yang tadi Pak Sarul bilang ada tuli konduktif, insya Allah itu lebih cenderung bukan PAK sih, lebih cenderung ke penyakit umum itu sih. Oke, siap. Makasih dok atas Ya, informasinya. ya, mari. Mari Pak Sarul. Terima kasih Pak Sahrul atas pertanyaannya. Untuk yang kedua, ada 3 yang raise hand. Silakan. Yang pertama Pak Hernandez Tatip. Silakan Pak, kalau bisa open cam. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam, Pak Nandas. Gimana? Izin Pak Dokter ini saya ingin bertanya terkait dengan mungkin terkait sama struktur organisasi ya. Occupational Health and Industrial Hygiene ini seharusnya
organisasinya di bawah departemen apa? Karena beberapa sih dia punya ada HSE yang ternyata ininya apa namanya HS ternyata lebih banyak bergerak di safety, kemudian ada environmental sendiri, kemudian ada occupational health and industrial hygiene sendiri. Jadi idealnya itu ya disorganisasinya seperti apa secara koordinatif. Karena saya juga baru baru lihat nih ada namanya tadi disebut adalah health risk assessment selama ini karena saya lebih banyak di HSE, kemudian tapi sebetulnya jiwanya sebenarnya lebih banyak di safety, maka apa risk matrix yang saya miliki itu ya sekedar dari maaf dari safety dan environment bahkan environment pun tidak terlalu digunakan juga. Jadi silakan Pak Dokter mungkin kira-kira sarannya bagaimana apakah health risk assessment itu memang berjalan sendiri atau gimana Pak Dokter silakan. Baik, bagus sekali tanya Pak Hernandas ya. Memang untuk kondisi yang sih Pak Hernandas memang sering terjadi dilema di berbagai perusahaan ya. Cuman kalau saya perhatikan dan saya juga pelajari, idealnya kalau judulnya itu OHIH, Occupational Health and Industrial Hygiene, itu di bawah Departemen HSE. Karena induk keilmuannya itu adalah ilmu K3. Di bawah K3 itu ada apa? Ada kesehatan kerja, ada lingkungan kerja, ada keselamatan kerja. Karena nanti itu fungsinya akan saling koordinatif, akan terkait juga dengan proses inspeksi, akan terkait juga dengan proses risk assessment. Cuman bedanya kalau keselamatan mungkin muaranya ke pencegahan kecelakaan kerja, kalau OHIH lebih ke pencegahan penyakit akibat kerja. Namun idealnya kalau kita di perusahaan itu akan ada meng-hire dokter dan perawat, maka akan ada baiknya fungsinya itu dua dipisah. Ada dokter dan perawat yang tugasnya di OHI, Occupational Health dan Industrial Hygiene. Ada dokter dan perawat yang tugasnya di medical fish yang murni untuk pelayanan kesehatan. Tapi kalau dikatakan OHIH ini idealnya di mana? Idealnya di bawah HSE, Pak. Karena dia di bawah secara keilmuan dia mengacu ke K3 juga gitu. Cuman dia lebih spesifik kesehatan kerjanya. Mungkin kesalahan paradigma kita di Indonesia adalah K3 keselamatan. Enggak, K3 itu ada keselamatan dan ada kesehatan kerja. Cuma selama ini seringkali K3 itu hanya fokus ke keselamatan kerja di kesehatan cenderung terlupakan dan diserahkan ke tim medis di lapangan. Padahal tim medis di lapangan cenderung di hire hanya untuk pelayanan kesehatan murni gitu. Idealnya OHIH itu tetap di bawah Departemen HSE sih sebenarnya Pak Hernandas. Idealnya seperti itu karena fungsinya saling berkoordinasi dan saling berkolaborasi sih nantinya. Itu. Terima kasih dok. Terima kasih. Pak Hernandas untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk yang ketiga dari Pak Gio. Silakan Bapak pertanyaannya. Pak Gio masih join dengan kita? Kalau Mbak masih join Mbak? Oh ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, ya saat malam dok. Malam, malam Pak. Perkenalkan nama saya Gio dok. Dok, saya ingin izin bertanya dok. Ini sih terkait dengan PAK ya dok. Ya, silakan. Sebelum di apa? Sebelum terjadinya PAK ya dok di tempat kita bekerja, adakah metode atau cara gitu dok untuk kita memprioritaskan skala risiko dari peringkat yang pertama itu dengan poin risiko yang PAK-nya itu paling tinggi sampai dengan poin yang entah kita mau buat 5 atau 10. Nah, itu apakah saya sih hanya bertanya adakah metode yang bisa mempermudah gitu, Dok. Kira-kira oh ini pekerjaan yang ini poin pertama ini risiko PAK-nya paling tinggi. Terus yang kedua pekerjaan ini risikonya PAK-nya paling tinggi. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih, Dok, yang saya ingin tanyakan terkait dengan metodenya itu, Dok. Penyusunannya itu terkait dengan risiko memprioritaskan risikonya itu adakah cara mudahnya gitu dok. Oke, Terima bagus kasih dok. pertanyaannya Pak. Saya izin share screen sedikit Mbak Vita ya. Udah kelihatan layar saya? Halo? Silakan. Udah dok. Ada kelihatan. Nah, jadi
cara kita menilainya Pak Gio tadi ya. Sebenarnya kalau untuk, ntar nih kayak agak. Nah ini Bapak sekalian bisa ngelihat di layar yang tabel sebelah kiri ya. Yang judulnya ini adalah yang nih yang saya blok sekarang nih sebentar nih sorry sorry sorry. Yang judulnya adalah health effect rating ini yang lagi muncul ini. Nah kalau kita berbicara PAK kan kita merunut ke root cause-nya itu kan bahaya kimia, fisika, ergonomi, biologi dan psikososial. Nah terkait dengan PAK itu yang mana sih kita bisa prioritaskan? Kita bisa mengacu ke tabel ini. Ini tabel dari Fundamental Industrial Hygiene keluaran ACGIH. Contoh, kalau misalnya di tempat kerja kita memiliki bahan kimia seperti H2A, hidrogen sulfida, karbon monoksida, hidrogen cyanide, yang mana itu dari klasifikasi IARC masuk grup 1 karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker, maka itu kalau terjadi PAK itu perlu kita prioritaskan pencegahannya. Kita ambil contoh lagi, misalnya dari sisi gangguan muskuloskeletal atau dermatitis, kita lihat nih, yang poin nomor 3. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, saya zoom ini. Poin nomor 3 nih, kita lihat bahaya kesehatan yang bersifat reversibel tanpa menyebabkan kematian seperti sensitizer kulit, luka korosif, dermatitis, gangguan muskuloskeletal atau sindrom Raynaud. Itu health effect ratingnya 3. Artinya dibandingkan yang karsinogenik atau cancer, dia sifatnya lebih ringan sehingga prioritasnya tidak lebih dominan ketimbang bahaya kesehatan atau PAK yang bisa bersifat karsinogenik. Sehingga cara mudahnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau yang mana yang bisa kita prioritaskan, kita bisa mengacu ke tabel dari ACGIH ini. Karena di tabel ACGIH ini dia mengklasifikasi tuh ada bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya psikososial. Yang mana kalau masuk ratingnya 5 itu berarti bahaya yang cenderung eh, bisa membahayakan gitu. Sehingga itu bisa menjadi kita prioritaskan untuk kita cegah lebih awal lebih gitu. Tapi apakah ada semua di tempat kerja kita? Tentu kembali lagi ke health risk assessment-nya. Apakah ada atau tidak? Kayak contoh nih kita lihat poin 4. Bahaya kesehatan yang bersifat irreversible yang bisa menyebabkan kematian ataupun gangguan fungsi secara permanen. Contoh, noise induced hearing loss atau tuli permanen akibat kebisingan. Itu poinnya 4, artinya cukup tinggi. Sehingga kalau di tempat kerja ada potensi bahaya kebisingan, tentu harus kita kendalikan dan kita prioritaskan. Karena dampaknya permanen gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi, itu tetap harus kita kendalikan, cuman bukan berarti itu prioritas yang paling utama gitu. Sekarang baru kembali ke tiap bahan yang mana yang mau diprioritaskan. Kalau dari saya sarankan kembali ke tabel seperti ini sih. Nanti bisa saya coba share lah ke Mbak Vita ininya. Tabel dari Industrial Hygiene atau ACGIH ini. Karena ini nanti muaranya ke PAK sih penyakit-penyakit ini. Dari saya itu sih. Semoga bisa menjawab Pak. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Gio atas pertanyaan. Banyak banyak banget dok yang rese nih. Oh, nggak apa-apa. Oke, kita yang online dulu ya, yang chat nanti kita jawab setelah sesi yang pertama ini. Silahkan Pak Istian Wijayanto, pertanyaannya. Baik, makasih Dokter Aditya. Paparannya sangat detail ya terkait dengan OH, IH, dan saya memang masih banyak belajar. Ada beberapa hal dok yang ingin kita tanyakan. Untuk poin yang pertama adalah terkait tren KAPTK ya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja nih cukup banyak ya. Ya. Teman-teman di tambang, baik saat nyetir, tiba-tiba kolaps dan akhirnya meninggal di tempat ya. Nah, pertanyaan adalah apa sih upaya kita untuk preventif itu ya, termasuk juga bagaimana memberikan edukasi saat teman-teman di mengalami gejala, termasuk juga ini sekalian izin bertanya, kalau misalkan dok salah satu treatnya adalah MCU dipantau, eh, kemudian siapa sih yang berwenang dan apa yang harus disampaikan kepada pengawas? Maksudnya apa? Pengawas di lapangan ini kan kalau tahu kondisi kesehatannya orang ini ada dalam kondisi khusus, dia bisa menugaskan ke tempat yang lebih ringan supaya tidak Ya. kolaps. Itu pertanyaan yang pertama, Dok. Hmm. Kemudian yang kedua, terkait dengan back to normal work kalau pasca lost time accident, misalkan dia fraktur seorang mekanik. Nah, mohon disaringkan bagaimana mekanisme assessment mekanik ini bisa kembali kerja normal ya.
bagaimana best practice-nya ya atau prosedurnya dari tata laksana kesehatan. Dan kalau misalkan asesmennya belum clear, apa tindak lanjut? Dan pertanyaan yang ketiga, Dok, ini untuk yang terakhir gitu ya. Eh, Terkait dengan penyakit akibat kerja, bagaimana sih tata Yes. laksana diagnosa, kemudian mengeklaimkan gitu ya. Dan Hmm. pernah ini sempat saya ngobrol di teman-teman saya, di perusahaan teman saya itu sudah dinyatakan oke dari investigasi sama tim medis, tapi saat diklaimkan ini nggak mau ya dari apa namanya pihak pemerintahnya. Nah ini bagaimana mohon pencerahan. Oke, Terima kasih. oke, bagus Pak Istian ya. Pertanyaan pertama terkait KAPTK. Langkah preventif yang bisa kita laksanakan ya Pak. Ini harus komprehensif ya. Pertama tentu dari MCU kita harus membuat matriks penilaian fit work-nya yang teliti. Kita tidak bisa yang membuat matriks fit work-nya terlalu longgar gitu. Tapi terlalu ketat juga nggak bisa karena kalau terlalu ketat orang jadi nggak bisa bekerja gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian juga berdasarkan dari hasil MCU tersebut, dari kalau dia sudah dinyatakan fit, kita kan juga nggak bisa yang namanya orang fit 100% kalau misalnya dia ada masalah kolesterol dan lain-lain. Tentu kita harus setelah ada hasil MCU, kita berlakukan yang namanya Chronic Disease Monitoring Program. Siapakah yang melaksanakan itu? Kolaborasi antara tim OHIH dengan tim medical service di lapangan, dokter dan perawat di lapangan itu juga bekerja sama dengan tim safety, pengawas, dan juga security. Artinya apa? Di tiap tempat kerja kan kebanyakan ada sistem mekanisme gate control, Pak ya. Kalau dia mau masuk kerja mungkin badging, apa segala macam. Itu kita bisa berlakukan. Contoh, si pekerja yang masuk chronic disease monitoring program ada 10 orang gitu. 10 orang itu kita bisa aja berikan suatu jenis buku kontrol, dia supaya kontrol setiap minggu ke klinik. Sekali dia tidak kontrol, maka kartunya akan diblok. Dia tidak bisa masuk kerja sampai dia selesai kontrol. Itu yang kedua, yaitu chronic disease monitoring program. Langkah ketiga, selain chronic disease monitoring program, kita juga bisa menerapkan program wellness khusus bagi mereka yang mengalami penyakit kronis atau penyakit metabolik. Karena kan kalau KAPTK ini lebih banyak ke penyakit metabolisme ya, Pak Istian ya, penyakit serangan jantung, kolesterol, lain sebagainya. Nah, di langkah ketiga kita laksanakan yang namanya program wellness. Program wellness ini kita melibatkan mereka bukan hanya program wellnessnya, bukan sekedar oke kita exercise, oke kita apa enggak. Kita mungkin bisa aja berlakukan kita minta mereka kita kumpulkan dalam satu grup WA, kita share guideline makanan-makanan yang perlu mereka makan, kita minta persetujuan mereka untuk mengikuti program wellness. Nah, kita mintalah mereka untuk mengirimkan makanan mereka pagi, siang, malam. Tetap kita perhatikan gizi kerjanya, tapi di sisi lain kita juga minta mereka mengkonsumsi makanan yang cenderung sehat gitu ya. Kemudian kita contoh lain kita minta mereka untuk menginstal aplikasi seperti Strava, mereka forward di grup itu aktivitas sehari itu mereka sudah jalan berapa kilo segala macam sehingga kita dari tim OHIH memantau selama 90 hari kemudian kita coba periksakan ulang apakah sudah ada perbaikan hasil atau belum. Kalau ternyata sudah ada perbaikan hasil kita encourage mereka untuk melanjutkan program wellness tersebut. Nah, kemudian yang keempat, bagi mereka yang punya chronic disease monitoring program, kita di klinik, kita di site di perusahaan itu hanya bisa memantau dari sisi screeningnya aja. Tetap tindak lanjutnya mereka tetap harus kita minta untuk kontrol rutin ke spesialis, yang mana bukti kontrol rutin spesialis itu yang perlu kita pegang. Namun, langkah-langkah tersebut sudah kita laksanakan, apakah pasti bisa mencegah KAPTK? Ya, sorry itu, saya memang kita nggak bisa mencegah 100% KAPTK, karena apa? Kalau udah KAPTK itu kalau kita bermain ini Pak ya, kalau kami di medis itu ada istilahnya faktor 1%. Artinya faktor 1%, kita sudah melakukan usaha 99%, tetap ada faktor 1% yang bisa menggagalkan usaha kita, yaitu apa? Faktor yang maha kuasa gitu loh. Kalau sudah memang dari yang maha kuasa, kita udah melakukan pengontrolan, ya kalau udah memang masanya ya sudah masanya. Cuman kalau dari kami pengalaman, kita melakukan program itu berlapis Pak. Berlapis untuk preventif terkait dengan supaya tidak terjadi KPTK. Dan yang kelima, sosialisasi berkala kepada pekerja, terutama yang mengalami disease ataupun yang tidak, awareness-nya perlu kita laksanakan, terutama kayak case serangan jantung. Kita perlu menyampaikan ke mereka tanda awal serangan jantung seperti apa, kemudian tata laksana awal yang bisa kita berikan itu seperti apa. Contoh, kita mungkin umumnya gejala serangan jantung nyeri dada kiri gitu. Itu mungkin semua orang sudah aware gitu ya. Tapi kita perlu juga menyampaikan ke mereka kalau sudah berumur di atas 40 tahun dan ada gejala seperti MAH misalnya.
tahu-tahu keringat dingin, tahu-tahu rasa perut penuh, itu kita harus infokan ke mereka bahwa mereka harus stop bekerja dan segera informasikan ke atasan supaya mereka berobat ke klinik. Disitulah kenapa klinik di perusahaan sebaiknya menyediakan yang namanya rekam jantung supaya kita bisa mendeteksi secara dini ini serangan jantung atau bukan. Awareness itu pun selain ke pekerja juga wajib kita berikan kepada setiap atasan. Karena atasan kan supervisor cenderung dia punya target untuk mengejar produksi ya Pak ya. Nah, tapi kita juga perlu memberikan awareness itu supaya dia aware dengan kondisi kesehatan si pekerja. Itu terkait pertanyaan nomor satu ya, terkait preventif ke APTK. Kemudian saya ke pertanyaan nomor tiga dulu aja ya. Nanti yang nomor dua bisa diulang lagi Pak. Terkait PAK. Untuk langkah-langkah diagnosis PAK, kalau kita mengacu ke Permenkes nomor 11 tahun 2022 itu, langkah untuk mendiagnosis PAK itu ada 7 langkah. Langkah pertama, kita harus pastikan dulu diagnosis klinisnya apa. Contoh, orang kena LBP. Kalau kita langsung mendiagnosa seseorang itu LBP, tanpa kita lakukan pemeriksaan konfirmasi, misalnya dengan pemeriksaan lasek, dengan ronsen tulang belakang, itu ada kemungkinan nanti di ujung kita investigasinya ditolak. Karena apa? Karena PAK itu dari 7 langkah diagnosis klinisnya harus clear dulu. Kita nggak bisa langsung diagnosis PAK di akhir ya, tapi diagnosis klinisnya harus tegak dulu. Nah, untuk diagnosisnya tegak seperti apa? Kita kembali ke protap, kita kembali ke standar pelayanan medis. Itu Kemenkes punya gitu ya. Artinya untuk mendiagnosa suatu penyakit, apa aja pemeriksaan yang harus dilakukan. Kalau diagnosis klinisnya sudah tegak, misalnya LBP, kita masuk ke langkah kedua. Kita cari potensi bahaya lingkungan kerja pada si pekerja tersebut apa aja. Ergonomi kah, apa, segala macam. Kita list itu semua. Itu listnya berdasarkan apa? Berdasarkan langkah kerja dia. Contoh dia sebagai operator, langkah kerjanya kan macam-macam tuh dari buka pintu, mengoperasikan unit segala macam. Per setiap langkah itu kita detailkan apa aja potensi bahaya yang dapat terjadi. Langkah ketiga, dari potensi bahaya yang dapat terjadi tersebut kita bandingkan dengan literatur yang mana aja yang bisa berpotensi menyebabkan LBP misalnya. Nah, kemudian langkah keempat apa? Dari potensi bahaya yang dapat terjadi tadi, kita hitung dosisnya. Besarannya ada berapa besar sih? Contoh, oh dia operator, potensi bahayanya getaran. Dia bisa kena LBP karena getaran. Tapi secara besaran dosis, rupanya dia sebagai operator kerja sehari cuma 1 jam. Tidak 8 jam gitu. Sisa 7 jamnya dia tidak mengoperasikan unit gitu. Artinya kan besaran dosisnya kecil. Langkah ketiga, kita lihat lagi faktor individunya. Artinya faktor individu adalah dia punya riwayat penyakit apa aja yang bisa menyebabkan di LBP. Seperti misalnya contoh obesitas, atau mungkin dia punya kebiasaan ngangkat galon. Nah, itu kan juga bisa bikin LBP. Nah, kemudian langkah keenam apa? Langkah keenam kita lihat faktor aktivitas dia di luar tempat kerja. Nah, misalnya dia setelah pada saat yang langkah keenam ini kita membuat jadwal, Pak. Dalam 24 jam itu kegiatan dia ngapain aja yang di luar tempat kerja, misalnya contoh dia ngopi, ngerokok, nongkrong. Dari setiap itu kita coba lihat literaturnya, yang mana yang bisa bikin LBP misalnya kalau contoh penyakitnya. Nanti di langkah ketujuh kita bandingkan data-data yang ada, yang mana yang lebih dominan dari tempat kerja atau bukan tempat kerja. Barulah itu kita bisa diagnosa PAK. Cuman kalau berdasarkan yang perpres terbaru Pak, sekedar PAK pun kita sudah boleh melapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Cuman kalau kita melaporkan suatu dugaan PAK ke BPJS Ketenagakerjaan, maka dokter perusahaan wajib untuk memastikan diagnosa tersebut PAK atau bukan selama 30 hari ke depan. Tujuannya melapor ke BPJS Ketenagakerjaan untuk apa? Supaya si pekerja tersebut, contoh yang kasus LBP tadi, wah kita duga LBP nih, dugaan PAK. Kita lapor BPJS Tenaga sehingga kita bisa arahkan si pekerja untuk berobat LBP-nya menggunakan BPJS Tenaga Kerja. Sampai selama sebulan kita identifikasi nih, kita investigasi. Ternyata setelah sebulan kita investigasi, ini bukan PAK. Ya sudah, setelah sebulan tersebut, maka si pekerja selanjutnya berobat bisa menggunakan BPJS Kesehatan. BPJS Tenaga Kerjaannya klaimnya ditarik seperti itu. Nah, artinya meskipun kita sudah melakukan 7 langkah, Pak, apakah sudah pasti diagnosis PAK kita confirm? Tergantung lagi dari investigasi pengawas ketenagakerjaan di kementerian atau juga yang 3-4 kali aja, Pak. Sisanya itu kena tolak gitu. Gitu. Nah, pertanyaan kedua tadi apa, Pak? Ini dok, terkait dengan mekanisme fit to work kalau misalkan habis cedera ya Oh, LPA, misalkan patah tulang di jari telunjuk. Nah, bagaimana hmm. dia sebagai mekanik contohnya bagaimana mekanisme asesmen sampai dia bisa dinyatakan bisa bekerja kembali sesuai dengan job deskripsinya. Terima kasih. Oke.
Oke, artinya ini lebih ke return to work ya Pak ya. Ya, betul Nah, dok. terkait dengan program return to work itu Pak, memang beda case, beda algoritma ya, memang beda case, beda algoritma. Kita kembali lagi merunut ke medis. Contoh kalau kasus fraktur tadi. Kalau frakturnya bukan tulang besar, biasanya itu selama 30 hari itu proses osifikasi atau penulangan itu sudah terjadi sempurna gitu kan. Nah, setelah 30 hari artinya patah itu sudah menutup, maka 30 hari langkah selanjutnya apa? Untuk asesmennya, dia kita masukkan dulu ke program rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi ototnya yang bermasalah, apa yang akibat fraktur tadi. Karena kalau fraktur kan misalnya contoh nih, fraktur lengan bawah nih, kan di gips, dia tidak bergerak gitu kan. Ya, Setelah sebulan kan dia harus bisa menggunakan kembali. Itu langkahnya sebelum dia return to work, dia harus kita masukkan dulu ke program rehabilitasi. Contohnya kita rujuk dia ke spesialis rehabilitasi medik untuk diakses. Kira-kira nih butuh berapa program, butuh berapa lama supaya dia bisa bekerja normal kembali. Nah, nanti kita mengikuti langkah tersebut setelah selesai dia rehabilitasi, baru nanti dilakukan asesmen oleh dokter kesehatan kerja. Sudah fit to work kah dia di tempat kerja dia sebelumnya atau tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata dari asesmen sudah fit to work untuk kembali bekerja semula, barulah orang itu bisa masuk kembali seperti itu sih Pak. Jadi untuk return to work itu berbeda-beda ininya, tergantung kasus. Tapi semua kembali ke sisi medis sih. Kira-kira nih penyembuhannya berapa lama? Kayak jantung tadi, kenapa 3 bulan? Selain itu memang ada guideline-nya juga secara teori dinyatakan kalau sudah, contoh dia pasang ring nih, diasumsi secara teori itu setelah 3 bulan lah kondisinya baru bisa dia normal kembali seperti itu sih Pak. Tapi harus melibatkan lintas sektor sih. Artinya dokter spesialis rehabilitasi medik itu juga harus dilibatkan. Jadi tidak bisa dia cuma sekedar istirahat. Oke, kita nilai fit work nggak bisa. Jadi harus disiapkan kembali orangnya untuk bekerja. Itu sih. Dan itu juga harus diinformasikan ke atasannya supaya paham akan hal tersebut gitu. Supaya nggak menuntut gitu kan Pak ya. Kan atasan bisa suka kayak gitu kan. Itu betul-betul. sih dari saya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter Ya, Adit. ya, makasih Pak Istian. Terima kasih Pak Istian. Untuk yang selanjutnya kita masih open pertanyaan untuk yang online dulu ya. Dari Pak Herizal, silakan Bapak pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam Dok Adit. Malam, Sehat ya Dok ya? sehat Pak Rizal. Aman kan Pak? Alhamdulillah aman Pak. Ya. Oke Pak, yang mau saya tanyakan kan tadi di awal Dok Adit bahas tentang ini kan kesehatan mental, Ya, pengaruh ke kesehatan fisik juga kan. betul. Terus sama juga dengan hubungan stres kerja kan. Ya, betul. Karena ada beberapa kasus memang kita temukan nih mempengaruhi fokus karyawan seperti itu. Bahkan Betul. sampai mengalami kecelakaan kerja. Betul. Terus yang saya tanyakan apakah ini masuk PAK atau dan apakah ini maksudnya gini Dok. Kita ini apakah Hmm. bisa menilai karyawan nih atau Hmm. mendeteksi dari awal gitu. Apakah dia mengalami betul-betul stres kerja kayak gitu. Karena kadang karyawan ini kan agak tertutup Dok. Masalah mungkin hal pribadi dia kah atau apa. Karena memang ujung-ujungnya sering-sering kejadian seperti ini Dok. Kayak gitu. Ya. Mungkin itu yang mungkin saya tanyakan Dok. Terima kasih Dok. Oke, good Pak Rizal pertanyaannya ya. Nah, terkait dengan mental health ya. Mental health itu kalau kita masuk ke ilmu tentang fatigue management ya. Kelelahan kerja itu bukan hanya kita hanya sekedar melihat oh ngantuk berarti lelah, enggak. Kelelahan kerja itu terkait juga dengan kondisi fisik, mental, emosional dan spiritual. Banyak faktor. Yang mana salah satu faktor itu yang terkena bisa mengganggu fokus pada pekerjaan. Cuman terkait dengan gangguan pada mental pekerjaan ini apakah itu bisa dikatakan PAK atau tidak? Jika dia terganggu fokusnya akibat ada masalah mental, mungkin dia ada masalah di rumah, lalu terjadi kecelakaan kerja, maka itu bukan sebagai PAK, tapi sebagai kecelakaan kerja. PAK itu terkait dengan masalah mental, itu cara mendeteksinya seperti apa? Cara mendeteksinya adalah harus si pekerja itu harus kita lihat dulu job description. Jadi kita kalau mau menilai suatu PAK, kita harus menilai dulu job description si pekerja, langkah kerjanya seperti apa. Kalau misalnya dia terkena penyakit karena melakukan salah satu dari job description atau langkah kerjanya, itu bisa dikatakan PHK. Nah, kalau mental health tadi, contoh untuk PHK terkait mental health. Misalnya nih, seorang HR, dia bekerja mengurusi karyawan gitu. Kemudian kita ukurlah stresornya, yaitu dengan menggunakan formulir SDS atau survei diagnosis stres.
saat kita ngukur dengan formulir SDS, kan ada 6 tuh: ketaksaan peran, konflik peran, beban berlebih kualitatif, beban berlebih kuantitatif, kemudian tanggung jawab terhadap orang lain, dan pengembangan karir. Ada 6 stresor di tempat kerja, stresor mental. Ternyata dari 6 ini, yang stresor tanggung jawab terhadap orang lain ternyata nilainya resiko berat atau stres berat. Artinya kita asumsikan berarti tandanya bagi si HR tersebut memang ada stresor berupa tanggung jawab terhadap orang lain. Tapi kita mau memastikan stresor tanggung jawab terhadap orang lain tersebut sudah bikin dia stres atau belum. Kita ukur lagi dengan formulir atau kuesioner seperti MBTSQ ataupun dengan SRQ-20. Misalnya dengan kuesioner SRQ-20, ternyata dia stres gitu. Nah, kalau misalnya dari hasil pemeriksaan SDS ada stresor di tempat kerja, dari pemeriksaan SRQ-20 dia ada stres, maka kita bisa asumsikan bahwasanya stres kerjanya itu terjadi akibat stresor di tempat kerja. Kalau begitu, maka stres kerja yang dia alami bisa kita asumsikan sebagai suatu PAK atau penyakit akibat kerja, karena stresnya terjadi karena pekerjaan yang dia lakukan. Tapi kalau dia stres, lalu nggak fokus dan terjadi kecelakaan kerja, maka itu bukan suatu PAK, tapi stres yang memperberat kejadian sehingga menjadi suatu kecelakaan. Sehingga kalau yang dikatakan PAK itu kita harus merujuk dan merunut lagi ke job description seseorang. Nah, yang mana kalau stresnya agak tricky. Cuman yang kita ketahui sih kalau untuk cara mendeteksinya dengan kuesioner SDS dan juga di follow up dengan kuesioner SRQ-20. Kalau di kuesioner SRQ-20 ternyata ada stres kerja, langkah selanjutnya apa? Kita rujuklah orang tersebut ke psikolog ataupun ke psikiater. Betulkah dia menegakkan diagnosisnya? Kalau betul diagnosisnya ada emotional distress, maka runutan tadi bisa dikatakan stresnya berat dugaannya atau kuat dugaannya terkait dengan pekerjaan. Seperti itu sih Pak Rizal. Oke dok, terima kasih. Masih, dok. Dok, sebenarnya saya mau tanya terkait dengan kesehatan mental nih, cuman karena udah ditanya sama Pak Rizal, saya mau 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 elaborasi sedikit gitu pertanyaannya. Ya, Mungkin nggak semua perusahaan itu terbuka terhadap penyakit mental gitu, karena di Ya. case-nya di perusahaan saya pun kalau misalnya ke psikiater gitu ya, itu kita nggak bisa klaim gitu untuk reimbursement ke perusahaan. Yes. Nah, hal-hal semacam ini tuh sebenarnya seperti apa sih dok? Kan kita kembali lagi ke kebijakannya, tapi dari sisi OHIH, apakah kesehatan mental itu juga termasuk dalam penyakit yang juga harusnya perusahaan aware terhadap itu gitu dok? Seperti apa Ya, pengalaman dokter? kalau kita merujuk ke regulasi baiknya ya. Kalau kita mungkin berbicara literatur, berbicara jurnal, mungkin perusahaan bisa aja nggak terbuka ya. Tapi kalau kita berbicara regulasi, perusahaan kan mau nggak mau harus comply. Kalau kita berbicara regulasi, kita rujuk aja ke Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang mana Permenaker nomor 5 tahun 2018 menyatakan salah satu potensi bahaya lingkungan kerja adalah potensi bahaya psikososial. Potensi bahaya psikososial ini apabila tidak dikendalikan bisa mengakibatkan mungkin kelelahan, bisa mengakibatkan kekurangan fokus, bisa mengakibatkan kecelakaan kerja, dan juga bisa mengakibatkan kepada gangguan kesehatan mental. Namun terkait dengan klaim itu tadi, memang itu kebijakan ya. Sehingga itu nanti fungsi tim OHIH lah yang harus bisa mengadvokasi perusahaannya bahwasanya ini harus diklaim. Cuman mungkin ke depannya yang bisa diklaim kalau ini PAK jadinya. Artinya memang gangguan mentalnya terkait dengan PAK. Salah satu contoh aja Mbak Fit. Salah satu kalau di Permenaker nomor 5 2018 tadi kan hazard psikososial 6 gitu ya. Tapi kalau secara global hazard psikososial selain 6 ini apa? Kerja di remote area, adanya harassment dari atasan, kemudian juga work life imbalance, kemudian juga beban kerja berlebih atau over stres yang tekanan berlebih dari atasan. Itu kalau kita bisa detect dengan kuesioner tadi, kemudian kita juga elaborasi dengan menilai stres seseorang dan itu sama-sama nilainya risiko tinggi atau sama-sama nilainya abnormal, maka kita sebagai tim kesehatan itu punya wewenang untuk merujuk seseorang tersebut ke ahli kesehatan jiwa gitu. Nah, yang mana itu nanti yang menjadi tricky adalah harus peran dari tim kesehatan yang bisa mengadvokasi perusahaan untuk ini bisa terklaim atau bisa ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan kan kenapa tidak menanggung itu? Mungkin beranggapan, oh kalau yang namanya penyakit kejiwaan kan itu bukan terkait dengan pekerjaan, itu murni pekerja.
kita balikan logikanya. Kenapa perusahaan mau nanggung orang kalau berobat kolesterol? Kolesterol kan nggak terkait dengan pekerjaan, ya toh? Kenapa kok perusahaan mau menanggung orang sakit karena ISPA? Padahal ISPA-nya mungkin karena dia ngerokok gitu. Tapi kenapa dia tidak menanggung? Nah, kalau menurut saya itu kembali karena masalah mindset sih, karena belum keterbukaan aja. Disitulah peran OHIH yang harus mengadvokasi. Tapi kalau dikatanyakan apakah gangguan kesehatan jiwa itu bisa terkait dengan pekerjaan, jawabannya yes, itu bisa. Dan itu ada memang ininya, evidence dan regulasinya. Oke, yang online terakhir ada Pak Alvin Alfiansyah. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter, cuman mau ini aja, mau masih pengertian saya. Saya sebenarnya bukan ahli IHOH ya, tapi Ya, kan ya. begini, yang sepemahaman saya, eh, kasus-kasus OH itu kalau di seluruh dunia itu periode statistiknya 2013 sampai 2020 itu malahan sekitar 25%. Hmm, Kemudian juga kalau kasus-kasus lain, ini sesuai data ILO ataupun WHO ya, ya. yang saya kutip gitu. Nah, saya Hmm, itu tetap tertarik dengan statement dokter tadi awal. Kan sebenarnya ya bagusnya memang sih kalau kita bisa mendrive itu IHOH itu ya bikin klinik sekalian ya, walaupun di fasilitas mungkin project atau mungkin projectnya sifatnya kapital ya sebaiknya klinik. Tapi kan manajemen yang sangat-sangat melek statistik dan sangat-sangat melek duit itu ya. malahan data-data seperti ini ya, yang akan mereka challenge dan kenapa kita harus perlu klinik. Kalau misalnya data statistik saja eh, seperti itu kemudian juga eh, malahan kalau saya lihat lagi data terbaru dari WHO juga kalau nggak salah MSD dan NIHL ini cukup berkurang juga walaupun mungkin tidak signifikan sih kalau bagi saya mungkin sekitar 15% gitu eh, dalam skill here. Nah, ini juga akan jadi sangat-sangat challenge apalagi kalau misalnya kita di-assign sebagai project Ya. manager atau mungkin project safety atau project HSE manager. Nah, menurut dokter kira-kira tools apa lagi yang kita perlukan untuk menjustifikasi bahwa klinik ini tuh tetap diperlukan. Itu aja sih, Oke, Dok. Thank you. oke. Kalau dari sudut pandang saya ya Pak Alvin ya, kita tools yang bisa kita gunakan itu adalah tools CBA atau cost benefit analysis gitu. Kalau kita hanya sekedar memaparkan data, oh ada penurunan, ada apa, memang itu bisa menjadi justifikasi manajemen untuk oke, tidak usah ada klinik atau tidak usah ada program kesehatan kerja misalnya. Tapi kalau kita mampu dan mahir dalam membuat cost benefit analysis, maka nanti edit value-nya itu dengan adanya klinik ataupun adanya program kesehatan kerja itu nanti endingnya itu justru malah lebih besar manfaatnya di situ. Dalam membuat cost benefit analisisnya kita emang harus mahir gitu Pak. Kenapa harus mahir? Kalau kita nggak mahir, kita hanya menghitung angka yang umum saja, yang terlihat saja, maka itu akan tertolak. Gitu. Tapi kalau kita melihat di sini contoh, kita asumsikan tadi penurunan 15%, tapi kan ada yang sakit ya. Yang mana yang NIHL yang menurun 15% itu kita asumsikanlah dalam waktu 10 tahun itu ada 3 pekerja. Kita bayangkanlah cost-nya itu ada berapa. Kemudian penyakit-penyakit lain yang seperti kanker akibat kerja gitu. Kita hitung cost-nya ada berapa. Kalau misalnya membuat klinik ataupun FAP atau sejenisnya, mungkin cost jangka pendeknya itu banyak, tapi cost jangka panjangnya dibandingkan dengan pekerjaan itu ditanggung oleh perusahaan dalam berobat itu lebih besar pekerja itu kalau perobatannya ditanggung oleh perusahaan itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan angkanya menurun, nah kalau dikatakan angkanya menurun, tentu kita bisa men-challenge lagi dari ke manajemen. Men-challenge-nya adalah apa? OHIH itu awareness dari perusahaan terkait OHI terakhir kalau di Indonesia ya, terutama di Indonesia gitu. Bisa jadi kenapa terjadi penurunan karena adanya awareness tersebut sehingga terjadilah penurunan kasus sehingga itulah juga bisa menjadi justifikasi kita disitulah perlunya OHIH tersebut perlunya klinik tersebut tapi kalau terkait harus ada klinik itu kita kembali lagi sih Pak kembali lagi ke hazard ataupun kembali lagi ke risiko di tempat kerja kalau memang risikonya rendah jumlah pekerjanya kecil atau sedikit itu memang kita tidak perlu memaksakan harus berbentuk klinik gitu
Tapi kalau memang hazardnya itu tinggi, kerjanya kalau kita mengacu regulasi ya, jumlah pekerjanya di atas 500, ya mau nggak mau sebaiknya kita eh, itu kan ke klinik. Karena memang untuk benefitnya sih Pak, itu nggak kelihatan, lebih cenderung ke added value sih, seperti itu. Kalau yang saya pelajari itu contoh case seperti direkturnya Alcoa tuh di akhir tahun 80-an. Dia membuat program-program safety yang mana dari top manajemen itu beranggapan ini pemborosan apa segala macam. Cuman ternyata dari dia membentuk culture, dia membuat program safety di situ yang mungkin di awal dianggap pemborosan, tapi efek jangka panjangnya ternyata lebih menguntungkan perusahaan, profitnya menjadi lebih bertambah. Cuman kalau terkait apakah harus klinik, kita kembalikan lagi ke perusahaannya, risknya sejauh apa gitu. Kalau memang dia low risk ya kita nggak harus memaksakan klinik sih Pak. Seperti itu sih pendapat saya. Share ya dok, pertanyaan yang dari chat Ya, ya. ada Oke. 3. Yang pertama Pak Moy, Oh, ada 2 Pak pertanyaan Michael kenal ya sih. Pak Michael. Hmm. Pertama, di perusahaan saya bekerja nggak ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya ada terjadi PHK di lingkungan kerja, apakah masih bisa di cover BPJS umum atau bagaimana? Kemudian yang kedua, dok mau bertanya, di perusahaan teman saya bekerja tidak disediakan Oh, BPJS. Oh, sama sama ya itu. sepertinya. Sama itu, Sama Pak. tapi diulang. Oke. Oke, Ini saya silakan jawab dok. aja dulu ya. Silakan dok, langsung dok. Oke. Kalau misalnya eh di tempat kerja itu tidak ada BPJS Ketenagakerjaan dan terjadi PHK, apakah masih bisa di cover BPJS umum? Ya, sebenarnya cover BPJS umum, tapi judulnya jangan PHK, judulnya penyakit umum gitu loh. Itu bisa di cover oleh BPJS karena BPJS Kesehatan kan selama judulnya penyakit dia bisa cover gitu kan. Tapi sekali judulnya itu ketahuan itu sebagai PHK, BPJS Kesehatan itu tidak akan mau cover, dia akan mengarahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya kita dari tim kesehatan pun dan bukan hanya tim kesehatan ya, kita sebagai pekerja juga kita harus melek. Artinya melek artinya apa? BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya sudah wajib sih. Jadi potongan kita tuh gaji setiap bulan itu kan ada potongan BPJS Kesehatan, ada potongan PPh satu dan ada potongan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan di sini mulai dari JHT, JKP, JKK gitu. Nah, itu harus ada gitu. Sehingga kita sebagai pekerja kalau kita tidak dapat BPJS Ketenagakerjaan sedangkan status kita PKWTT atau PKWT, maka saya sarankan sebaiknya ngomong ke HRD-nya supaya itu ditanggungan. Kecuali case-nya untuk pekerja-pekerja harian. Memang kalau pekerja-pekerja harian, trikinya perusahaan itu tidak didaftarkan sebagai pesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana kalau terjadi PHK, ya mau nggak mau hanya bisa dengan BPJS Kesehatan Umum. Cuman kita nggak bisa bilang sebagai PHK jadinya. Karena kalau tidak bilang PHK, dia akan diarahkan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena regulasinya begitu sih, Pak Michael. Tapi kalau dikatakan apakah bisa, contohnya ya saya sendiri pernah ngalamin itu. Kita nggak bisa laporkan PHK karena kita telat melaporkan, jas-jas itu PHK, ya sudah kita suruh dia berobat pakai BPJS Kesehatan. Yang penting dia tidak bilang sebagai itu penyakit akibat kerja. Ini ya praktek yang salah sebenarnya. Cuman kalau dibilang bisa sih bisa, selama bukan dijudulkan sebagai PHK. Dari saya Mbak Vita. Oke, terima kasih dok jawabannya. Ini yang kedua dari Mbak Anastasia Andira. Izin bertanya, hasil MCU yang sudah dilakukan dan dikelompokkan jika terdapat penyakit yang cukup signifikan, apakah langsung bisa dirujuk menuju dokter spesialis? Lalu bagaimana teknis untuk penanganan lanjutannya? Silakan Oke, dok. kalau dari hasil MCU sudah dilakukan dan kita grouping gitu ya, terdapat penyakit yang cukup signifikan, apakah bisa dirujuk ke dokter spesialis? Pertama, kita ke SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Kalau penyakit yang dikatakan cukup signifikan itu masih masuk ke domainnya dokter perusahaan, masih standar kompetensi 4, maka sebaiknya ditangani dulu oleh dokter umum, tidak langsung dikonsulkan ke dokter spesialis. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau misalnya ternyata dari SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia itu tidak termasuk domain kompetensi dokter umum, maka saat itulah dilakukan perujukan atau konsul ke dokter spesialis seperti itu. Nah,
Teknis apa? Teknis penanganan tentu dari hasil MCU tersebut kita arahkan si pekerja untuk kontrol atau konsul ke dokter spesialis. Kita menunggu jawaban dari dokter spesialis tersebut. Nah, waktu itu kita tidak cukup cuma sekedar dengan surat rujukan, mohon tata laksana dan pemeriksaan lanjutan terhadap pekerja yang bersangkutan. Jangan. Saran saya, waktu merujuk di surat rujukannya kita jelaskan secara detail. Pekerjaannya sebagai apa, potensi bahaya dia di tempat kerja itu ada apa saja, dan kita tanyakan kira-kira dengan kondisi-kondisi ini dan hasil MCU-nya seperti ini, apakah pekerja tersebut dapat beraktivitas ringan, sedang, atau berat, dan apakah pekerja tersebut aman untuk bekerja sesuai dengan pekerjaannya di lokasi kerja tersebut. Nah, nanti waktu dirujuk, kan jawaban rujukan itu. Dari situlah kita nilai, apakah dia perlu kontrol lagi, bisa langsung bekerja, atau seperti apa. Sampai ada clear jawaban dari spesialis yang menyatakan dia aman untuk bekerja tanpa kontrol dulu sampai beres. Nah, jadi seperti itu. Kembali lagi ke ini sih, Mbak. Kembali lagi ke SKDI atau standar kompetensi dokter. Ini standar kompetensi dokter Indonesia kan ada banyak tuh. Nah, itu kalau bisa dihandle oleh dokter umum, sebaiknya dihandle oleh dokter umum. Tujuannya apa ya? Supaya cost efisiensi juga gitu. Tapi jangan juga yang bukan standar kompetensi dokter umum, supaya hemat cost udah dokter umum aja yang nanganin. Jangan. Karena kalau seperti itu dan terjadi apa-apa, dokter umumnya yang kena. Itu sih kalau saya kembali ke SKDI itu nantinya sebelum dirujuk ke spesialis. Tapi kalau di lapangan ternyata tidak ada dokter misalnya, cuma ada perawat, apakah boleh langsung merujuk ke dokter spesialis? Dikatakan nggak boleh sebenarnya nggak juga, tapi kalau kita maju ke hierarki, sebaiknya dia dirujuk dulu ke dokter umum, baru dokter umum yang akan mengarahkan apakah akan harus ke spesialis atau kembali ke hierarkinya lagi nanti. Itu sih Mbak Vita. Oke, terima kasih terjawab ya Mbak Anastasia. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir Dok, dari Pak. Sepertinya tertarik sekali di Pak Hernandes nih. Nggak cukup bertanya langsung chat lagi. Ada dua nih Dok pertanyaannya. Yang Ya, pertama, silakan. apakah perlu kita konsen kepada pekerja tersebut gitu ya sebelum menjalani programnya? Apabila jika ada rekan pekerja yang didapati ada temuan saat MCU berkala, kemudian hendak kita masukkan ke dalam program help, misalnya diet begitu ya. Dan pertanyaan yang keduanya, jika pekerja menolak, apa perusahaan boleh memberikan konsekuensi, misalnya tidak dipekerjakan lagi? Oke, Silakan Dok. good. Ya. Untuk yang pertama, kalau misalnya menjalani program wellness atau program diet tertentu, apakah perlu kita mintakan inform consent? Jawabannya, ya Pak, kita perlu memintakan inform consent. Kenapa? Karena saat menjalani program diet atau program wellness, secara tidak langsung pekerja itu akan tanda kutip menderita. Dia harus merubah yang namanya pola makan, dia harus berolahraga secara sering, yang mana mungkin tidak sesuai dengan lifestyle dia pada umumnya. Tujuannya inform consent adalah supaya si pekerja tahu dia akan menjalani program seperti apa, supaya dia tidak merasa ditipu. Tujuan yang kedua apa? Supaya si pekerja yang menjalani program wellness bisa konsekuen dan konsisten terhadap yang dia setujui. Tapi apakah itu mengikat dalam artian kalau nanti di tengah-tengah dia drop out, kita harus kasih sanksi? Enggak, itu kembali lagi ke si pekerja. Karena itu bukan suatu kewajiban, itu suatu hak. Tapi apakah harus inform consent? Saran saya, iya, jangan sampai tidak. Karena kalau tidak, dari penelitian itu adalah yang saya baca, kalau orang menjalani program wellness atau program diet tanpa melalui inform consent, maka dia tidak mempunyai kewajiban moral untuk menjalani program tersebut sampai selesai. Sehingga dia bebas untuk drop out keluar kapan saja. Tapi dengan adanya inform consent, dia memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan atau melaksanakan program tersebut sesuai tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan terkait MCU ya. Kalau misalnya dia kontrol, nggak mau kontrol, apakah boleh menolak kontrol atau menolak program itu boleh diberlakukan sanksi atau tidak? Dikatakan boleh diberlakukan sanksi sebenarnya boleh, tergantung dari memo perusahaan. Artinya kalau perusahaan sudah membuat memo atau mungkin di PKB perusahaan tercantum harus menjalani program dan dia tidak menjalani itu boleh diberikan sanksi. Tapi kalau secara regulasi, kalau yang nggak salah saya sih di Permenaker 280 sih ada di situ. Dikatakan bahwa pekerja itu kalau memperoleh arahan atau rekomendasi kesehatan itu dia berkewajiban untuk mengikutinya. Gitu. Dan perusahaan itu memiliki hak untuk tidak memakai pekerja tersebut kalau dia menolak. Nah, ini kalau kita menganalogikan ya Pak Hernandas ya, kita analogikan tuh gini. Secara rules, secara regulasi, secara doktrin,
perusahaan itu hanya diperbolehkan untuk mempekerjakan orang yang sehat. Itu doktrin pertama. Doktrin nomor dua, supaya orang itu sehat, kalau misalnya diarahkan untuk wellness ataupun untuk kontrol dan dia tidak mau, maka kan statusnya tidak sehat, sehingga perusahaan boleh untuk tidak memakai itu. Mungkin tidak dengan sanksi, tapi ya kenapa nggak mau dipakai orang si pekerja tersebut? Ya dia tidak mau sehat gitu loh. Artinya sehat itu memang jatuhnya bukan hanya hak pekerja, tapi juga kewajiban pekerja sih. Jadi kalau misalnya apakah boleh dikasih sanksi? Boleh, cuman mekanismenya nggak bisa langsung kita tembak. Oh dia nggak mau ikut UNAS, kasih sanksi. Nggak bisa. Harus berawal lagi dengan dokumen gitu. Artinya harus berawal lagi dengan hierarki. Mungkin dibuat dulu polisinya, atau mungkin dibuat dulu memonya, atau mungkin bahkan tercantum di perjanjian kerja bersama atau PKB. Itu baru bisa kita berikan sanksi. Kalau di kami itu berlaku soalnya karena ada memonya gitu. Jadi bagi nama-nama yang diarahkan untuk program LS ya wajib ikut. Kalau nggak mau ikut ya silakan dipindah ke tempat lain atau seperti apa gitu, untuk penekanannya. Seperti itu sih pendapat saya, Pak Anambas. Oke. Dari chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian yang online? Ada satu dok yang raise hand. Silakan Pak Muhammad Bukhari pertanyaannya. Mohon izin dok, mau bertanya untuk kan pengolahan hasil kesehatan di pertambangan, yaitu kalau sebagai personil atau karyawan itu kriteria atau kesehatannya itu ini enggak di ditentukan nggak dok? Mungkin dari kalau misal cek kesehatan MCU lolos nih misal, terus tapi kondisi badannya oversize atau kegemukan kayak gitu, kira-kira bisa masuk nggak dok? Oke, oke, mantap pertanyaannya. Terkait dengan kalau di pertambangan, apakah orang yang oversize atau obes itu boleh bekerja atau tidak? Satu, kita dalam menilai, jadi ini konsepnya ya Pak Ahmad ya. Untuk pre-employment MCU itu untuk menilai kondisi kesehatan seseorang apakah dia untuk bekerja di posisi yang ini ya, di posisinya gitu ya. Nah, itu yang kita nilai apa? Fungsi lokomotor, motoriknya, fungsi vegetatifnya, segala macam gitu. Nah, terkait dengan kondisi obesitas, apakah dia boleh bekerja di pertambangan? Secara literatur memang tidak ada larangan. Nggak ada larangan. Meskipun ya kalau orang bilang, wah dia obesitas nih beresiko kena serangan jantung. Iya, memang dia lebih beresiko kena serangan jantung. Tapi apakah dengan begitu tandanya dia tidak boleh bekerja di pertambangan? Enggak, itu tidak seperti itu, gitu. Paling nanti dari secara matriks fit to work-nya, kita akan menilai lokasi pertambangannya jauh nggak dari fasilitas medis, itu yang pertama. Yang kedua, resource kita sanggup nggak untuk mengevakuasi orang dengan obesitas dalam waktu cepat atau tidak. Seperti itu. Kalau semua itu bisa kita kendalikan, bisa kita antisipasi dan bisa kita atasi, maka orang obesitas boleh aja bekerja di pertambangan sih Pak. Mungkin yang bisa jadi penghambatnya satu. Contoh, dia mau daftar jadi driver LV, light vehicle. Tapi secara antropometri tubuhnya karena dia obes, sempit untuk dia masuk ke dalam LV gitu. Ya untuk kondisi seperti itu ya gitu. Dia tidak bisa untuk bekerja di pertambangan sebagai driver LV. Mungkin untuk pekerjaan lain dia boleh. Nah, jadi perlu kita pahami juga Bapak Ibu sekalian, konsep dalam menilai fit to work-nya seseorang, asesmen kelayakan kerja itu ada 7 langkah juga sebenarnya itu. Mulai dari job description-nya, job assessment-nya, kemudian toleransi pekerja lain, kemudian tuntutan pekerjaannya, kemudian juga kondisi kesehatannya apakah mempengaruhi atau tidak, kemudian ada apa atau tidak, baru kita nilai fit to work. Jadi matriks fit to work seorang pekerja, matriks fit to work dari hasil MCO seorang pekerja itu kita tidak bisa memperlakukan bulat mentah-mentah. Artinya, oke, Pak Mamat MCU unfit, artinya unfit apa? Unfit untuk semua pekerjaan. Enggak. Kita kalau menilai MCU seseorang itu, misalnya Pak Mamat nih mendaftar sebagai HSE officer gitu. Kita akan menilai fit to work-nya untuk pekerjaan HSE officer. Kalau misalnya sebagai HSE officer kita nyatakan unfit, apakah boleh Pak Mamat mendaftar untuk pekerjaan lain di tambang? Ya mungkin boleh aja, karena kan HSE officer, operator, lain-lain itu berbeda berbeda bahaya dan berbeda risiko kan. Serta merta, oh dia kerja di pertambangan enggak.
Kita menilai lagi pekerjaannya sebagai apa nantinya. Dan itu kembali lagi ke asesmen tadi, potensi bahaya dan potensi risiko di tempat kerjanya seperti apa. Nih kita ambil case lagi ya Pak Oke, Mamat ya. Dok. Ambil case lagi. Nah, dia mau kerja sebagai welder, kerja di tambang. Dia akan melakukan welding, pekerjaannya akan melakukan welding di confined space, di ruang terbatas gitu. Kalau misalnya seperti itu dan dia obesitas, maka secara kedokteran kerja kita bisa nilai dia unfit untuk bekerja. Karena apa? Kalau dia welding di dalam dan terjadi apa-apa, evakuasinya sulit. Udah gitu dia masuk ke dalam confined space-nya juga susah karena badannya besar, sehingga dia menjadi unfit. Tapi kalau mungkin dia welding di ruang terbuka, ya boleh-boleh aja. Jadi atau nilai lagi job spesifik description si pekerjaan tersebut. Nah, contoh, kalau saya ambil contoh waktu saya di offshore dulu ya, itu pekerja dengan obesitas grade 2 itu unfit untuk semua pekerjaan. Kenapa? Karena di offshore itu untuk transport pekerja dari platform ke landing boat, dari platform ke boat ke sea truck itu tuh susah, memang terbatas. Sehingga apa? Sehingga kalau orangnya obesitas grade 2 itu akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain sehingga menjadi unfit. Sehingga ini kategori fit sangat spesifik Pak Mamat. Cuman kalau kita katakan general, apakah obesitas itu boleh bekerja di pertambangan? Menurut saya boleh-boleh aja. Tentu dia nanti harus ikut program wellness kan untuk mengontrol berat badannya. Itu sih. Oh, berarti harus ini ya dok, kalau sudah keterima nih misal di sektor Hmm. pertambangan, nah terus habis itu dia harus mengikuti program awareness gitu dok. Nah, kalau misalnya dia tidak keterima di tambang, Pak, mungkin kita memang kembali ke matriks setiap perusahaan ya. Itu mungkin bisa aja dari matriks si perusahaan yang menolak tersebut yang mungkin terlalu ketat. Tapi kalau kita berbicara secara sudut pandang keilmuan, orang obes tidak ada larangan untuk kerja di tambang. Tapi kalau misalnya ternyata dia dinyatakan unfit dan tidak bisa bekerja di tambang, ya berarti kalau mau bekerja di tambang dia harus menurunkan dulu berat badan. Kalau misalnya dia ditolak karena itu gitu loh. Tapi kita juga harus harus memastikan lagi, betulkah dia unfit karena obesitasnya, atau jangan-jangan ada kondisi medis lain yang sebenarnya membuat dia menjadi unfit. Karena setahu saya sih Pak, sekedar obesitas harusnya tidak menjadi patokan dia unfit sih. Karena itu terlalu terlalu ini sih, terlalu general sekali gitu loh. Apa sih yang membuat dia menjadi unfit, pekerjaan apa gitu kan. Karena di tambang kan pekerjaannya juga spesifik kan ya Pak. Ya dok. Mm-mm. Kalau di sektor konstruksi masih bisa diterima dok kalau Kalau di tempat saya sih Pak masih bisa. Kalau kayak kami di Vale untuk orang obesitas tuh masih bisa diterima kerja. Cuman waktu dia fit dan boleh bekerja, dia kita masukkan ke dalam daftar program wellness gitu, sehingga dia harus diet gitu. Dan kalau dia tidak menjalani diet dalam waktu kalau dia sudah menjalani diet dan beratnya nggak turun, kita masih bisa tolerir. Tapi kalau dia sudah kita berikan waktu beberapa bulan bekerja dan tidak menjalani diet, ya itu kita bisa ngeblok kartunya dan kita nyatakan unfit gitu untuk ininya. Tapi kalau di awal langsung diblok menurut saya sih nggak agak kurang fair juga sih. berarti kalau bisa eh, kita bekerja dulu ya kan, dan terus habis itu nanti setelah beberapa bulan lihat pengelolaan pengolahan dia kontur tubuhnya seperti apa, baru di ini ya dok, dilakukan tindakan ya dok. Ya, betul sekali Terus Pak satu Mas. lagi dok, untuk grill itu minimal minimal ya, misal Mhm. kalau grill itu selama 1 tahun tuh berapa? Kalau untuk drill Pak ya, kalau kita mengacu ke standar, minimal tuh kan 4 kali setahun atau per 3 bulan sekali. It- Hmm. nah, itu 4 kali setahun atau per 3 bulan itu dengan kondisi memang resiko bahayanya itu terkendalikan dengan baik dan bukan bahaya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya itu masuk resiko bahaya tinggi dan mungkin untuk pengendaliannya agak sulit, maka drill tuh harus dilakukan sesering mungkin. Saya ambil contoh waktu saya dieksplorasi di pengeboran migas gitu. Itu kami melakukan drill tuh setiap hari. Kenapa kami melakukan drill setiap hari? Karena resikonya sangat tinggi dan semua harus aware dan semua harus siap, harus ready gitu. Nah, tapi kalau kita mengacu ke standar sih ya 4 kali setahun sih. Itu yang secara general banget ya. Tergantung dari nilai potensi bahayanya ya dok ya. Iya, Berarti. betul. Tergantung potensi Oke dok, bahaya. terima Dan kasih dok atas selain potensi bahaya ini juga, Pak, selain potensi bahaya tergantung dari pengendalian bahayanya juga. Kalau ini. pengendaliannya nggak cukup,
artinya terlalu sepele, terlalu sederhana kita nilai, ya kita nggak bisa cuma 4 kali setahun, harus lebih sering. Oh, iya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, Oke, Dok. Ini satu lagi ya, pertanyaan terakhir silakan. dari chat ya, Ya, supaya dokter nggak kemalaman. aman. Gampang aja nih, Bang. Eh, ini dari Pak Syahrul Ramadan, pertanyaannya adalah terkait pemeriksaan ketinggian atau confined space kesehatan khusus. Saat ini di tempat saya masih menggunakan format anamnesis fit to work. Mohon arahannya. Oke, Silakan, Dok. good ya. Untuk ini kan masuk ini ya, kalau kita di pertambangan di SMKP ini kan masuk elemen pengelolaan kesehatan untuk pekerjaan risiko tinggi ya, high risk work lah atau critical activity. Nah, untuk working at height ataupun confined space, apakah ada format pemeriksaan kesehatan khusus? Sebenarnya kalau kita melihat di regulasi ataupun literatur sebenarnya nggak ada sih. Itu kembali lagi dari kita ingin menilai fungsi apanya. Jadi pertama dalam kita menilai ini kan fit for task ya, untuk menilai seorang tuh fit untuk bertugas di pekerjaan tersebut atau tidak. Tentu dari sisi kesehatan kita harus menilai dulu apa yang membuat dia bisa membahayakan dirinya ataupun orang lain saat bekerja. Contoh, kalau dia tensinya tinggi, dia bekerja di ketinggian, itu bisa mempengaruhi tensinya. Atau di ruang terbatas dengan iklim kerja yang panas, itu bisa menaikkan tensinya. Tentu tensi harus kita periksa. Yang kedua, denyut nadi. Kalau misalnya ternyata denyut nadi terlalu pelan, sedangkan dia akan kerja di ketinggian, akan berisiko untuk terjadi sinkop ataupun pingsan, sehingga itu harus diperiksa. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang bekerja di ketinggian, dia harus seimbang. Tentu kita harus periksa keseimbangannya dengan pemeriksaan Romberg ataupun pemeriksaan one leg stance misalnya. Itu harus kita periksa. Kemudian juga untuk pekerjaan di ruang terbatas, kondisi fokus mata itu harus baik. Dia tidak boleh kelelahan karena pekerjaannya sangat kritikal. Kita bisa juga melakukan pemeriksaan elemen fatigue test di situ ataupun pemeriksaan visus di sana untuk menentukan fokus matanya. Jadi untuk format bakunya sebenarnya tidak ada. Setiap site, setiap perusahaan itu bisa membuat format tersendiri, tergantung dari kita mau menilai kondisi kesehatannya apa. Seperti itu sih kalau dari yang bisa saya pendapat. Artinya kita untuk format khusus sih nggak ada, tapi tidak cukup dengan anamnesis sih. Artinya tidak cukup dengan sekedar fit to work declaration, tidak cukup sekedar dengan mengatakan jam tidurnya berapa atau ada minum obat apa. Kita harus lakukan pemeriksaan kesehatan. Tujuan pemeriksaan kesehatan ya kita mau menilai apa nih, itu sih kalau dari saya. Karena kalau dari saya sih pesan ini sih Mbak Bita. Kita melakukan program kesehatan kerja dalam melakukan kegiatan kesehatan kerja sebisa ada tujuannya. Sudah mungkin harus ada yang dicari gitu, ada goalnya. Nah, kayak working at height, goal kita jangan sampai orang yang bekerja di working at height terjatuh, kan itu goal utamanya kan. Nah, supaya dia tidak terjatuh apa? Jangan sampai dia goyang, jangan sampai dia pingsan, jangan sampai dia kehilangan fokus. Nah, tentu karena kita tiga ini misi kita, maka pemeriksaan kesehatan harus dilakukan terkait tiga hal ini. Nah, itulah yang kita masukkan ke form. Atau bahkan kalau kayak pengalaman saya dulu waktu di ini ya Sorbes ya di Sorong, itu saya pernah untuk melakukan pekerjaan confined space sama ketinggian karena itu kritikal. Ya kita sebelum mereka melakukan pemeriksaan itu bahkan saya melakukan pemeriksaan alkohol test dulu tuh supaya apa memastikan memang dia betul-betul fit gitu loh. Jangan sampai dia naik ke atas karena pengaruh alkohol dia oleng dia nggak seimbang atau bahkan dia kehilangan fokus dia malah jadi terjatuh. Jadi kembali ke goalsnya sih. Tapi kalau dikatakan apakah ada format khusus nggak ada. Jadi nanti kembali ke perusahaan dalam mendesain itu kembali lagi ke risk assessment lagi gitu loh potensi bahaya dan apa yang dicari dari saya itu sih. Oke, mantap, mantap, mantap. eh Terima kasih ya, Bapak-Bapak. Ini harus kita batasi pertanyaannya, soalnya kalau tidak dibatasi nanti makin malam. Kasihan dokter yang di jam Wita. Eh, Sekali lagi terima kasih. Kita berikan applause yang meriah untuk Dokter Adit yang sudah memberikan kita banyak insight malam ini terkait OHIH. Sekali lagi semoga jadi amal jariah ya dok. Amin amin. Baiklah, sebelum kita tutup, mari. Oh, saya janji share materi dok. Bentar dok. Oh ya, enggak, enggak, enggak. Saya share materi dulu. Kalian saya juga mau share terkait penelitian tadi ya. Tadi udah. Oke, sudah jam
Udah mau jam 11. Tapi menarik banget. Kita nggak ngantuk ya, Bapak-Bapak, hari ini. Di malam ini materinya luar biasa. Eh, Sebagai closing statement, pertama kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Tokdit yang sudah memberikan materi. Semoga menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Dan ucapkan terima kasih kepada Panitia Kagama HSE yang sudah menyelenggarakan dan memfasilitasi acara ini. Semoga organisasi ini bisa menjadi ladang kebaikan dan ajang silaturahmi bagi kita semua. Amin. Saya selaku moderator malam ini, secara pribadi mohon maaf jika ada kekurangan yang selama saya membawakan materi, membawakan acara pada malam hari ini. Sebagai penutup, karena tadi saya buka dengan pantun, juga saya tutup dengan pantun, gitu ya. Jangan bosan, saya banyak pantun malam ini. Kita hitung-hitungan nih, Dok. Masih connect nggak nih kalau pantunnya hitung-hitungan kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Habis 7, angka 8. 8. Terima kasih untuk hadirin semua. Sampai jumpa di acara Kagama HSE minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Assalamualaikum warahmatullahi untuk wabarakatuh.